Silakan Bro Angga. Ya, baik. Terima kasih Kak Vena, Shalom, Pak Gem, Kak Vena, dan seluruh teman-teman, Bapak Ibu, pengerja jemaat dari GBI Sungai Yordan. Senang sekali selalu bisa kembali ke pendalaman Alkitab ini ya. Saya melihat nggak banyak gereja zaman sekarang masih concern dan konsisten PA, tapi ini udah tahun keberapa ya? Saya sendiri diundang itu kan dari 2-3 tahun lalu kalau nggak salah ya. Ini masih terus berjalan Tiga dengan tahun ya? ya Udah, dengan topik yang berbeda-beda ya. Saya rasa udah ini mau buka. Kakak. hal yang perlu diapresiasi ya. Gerejanya konsisten pendalaman Alkitab keren banget ya, dan saya selalu bersemangat ketika diundang oleh Kak Pena secara khusus buat berbicara, berdiskusi sebenarnya ya kepada ibu bapak sekalian. Dan tema malam hari ini sebenarnya tema yang cukup kompleks tentang iman dan toleransi. Ini tema yang sebenarnya saya juga pernah bawakan satu semester ketika saya mengajar jadi dosen di Reformasi School of Theology tempo hari ya. Tema yang sebenarnya bukan tema yang singkat, bukan tema yang simple, tapi tema yang kompleks. Saya berdoa kiranya apa yang satu semester pernah saya bawakan, saya bisa rangkum dalam 1 jam ke depan buat kita berdiskusi bersama gitu ya. Dan saya berharap apa yang dipaparkan malam hari ini boleh men-trigger eh, hasrat spiritualitas kita untuk semakin mendekat kepada Tuhan. Saya izinkan share screen apa yang sudah saya persiapkan tentang iman dan toleransi gitu ya. Oke, saya full screen dulu. Apakah sudah full screen layarnya di Bapak? Udah ya? Sudah, Iya. sudah. Oke, thank you. Berbicara iman dan toleransi, kita itu sering melihat di dalam sebuah kacamata ketegangan sebenarnya. Kenapa ketegangan? Karena di satu sisi kita melihat bahwa ada satu amanat agung, ya, sesuatu yang sangat partikular, ya, Matius 28-19, kita tahu sama-sama, yaitu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus dan ajarlah mereka atau segala sesuatu yang telah kuperintahkan padamu dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Sesuatu yang sangat partikular, signifikan, penting, sentral, apalagi ya, urgent gitu ya, partikular pokoknya. Satu yang ini rasanya dalam iman Kristen penting sekali gitu ya. Tapi jangan lupa kita juga di tengah dunia yang berjumpa dengan banyak orang yang berbeda sama kita, kelianan ya. Jadi bicara iman dan toleransi selalu dalam koridor atau dalam framework antara ketegangan antara yang partikular sekaligus dengan yang lian, yang berbeda dengan kita, yang mungkin berseberangan, yang lintas agama, lintas tradisi sama kita. Jadi iman dan toleransi itu sesuatu yang kompleks tapi juga indah gitu ya. Berada dalam koridor ketegangan antara partikular dan sekaligus kelianan ya. Nah, maka ketika kita bicara iman dan toleransi, kita harus melihat suka nggak suka, mau nggak mau dari lensa tentang agama-agama itu sendiri, tentang pembelajaran lintas iman sebenarnya. Dan setiap kali kita berbicara tentang pembelajaran lintas iman, kita tahu bahwa paling tidak ada 3 metode biasanya. Metode pertama adalah TAA atau teologi agama-agama gitu ya. Mungkin Bapak yang pernah mengecap studi teologi mungkin cukup familiar dengan istilah ini, TAA, teologi agama-agama ya. Ini sebuah disiplin ilmu yang mempelajari sikap-sikap Kristen terhadap agama non-Kristen, kira-kira gitu ya. Bagaimana kita orang Kristen melihat non-Kristen dari perspektif Kristen, kira-kira gitu. Tapi bukan cuma TAA, tapi juga bicara pembelajaran lintas iman, biasanya juga ada yang kedua, yaitu comparative theology atau CT ya. Teologi komparatif lah kalau dibikin di bahasa Indonesia. Apa itu CT? Komparatif teologi itu perilaku-perilaku iman yang mencari pengertian. Ini menurut Francis Clooney ya, pengertian dari dia. Yang berlandaskan pada sebuah tradisi iman partikular, namun dari landasan tersebut berupaya menjelajah untuk belajar dari satu atau lebih tradisi-tradisi iman yang lain. Jadi kita belajar agama Muslim misalnya dari kacamata Muslim, belajar dari kacamata agama Buddhisme dari kacamata Buddhis gitu ya. Jadi bukan dari kacamata kita perspektif Kristen, tapi betul-betul dari kacamata dan perspektif agama lain ya. Jadi agak agak berbeda dengan yang pertama TAA tadi. Kalau TAA kan mempelajari
agama lain dari perspektif kita sebagai orang Kristen, ya. Atau yang ketiga, biasanya ada cara ketiga, yaitu tentang scriptural reasoning atau SR ya, SR yang terkenal ya. Sebuah metode membaca bersama, jadi kumpul baca bareng-bareng tentang kitab suci Abrahamaik biasanya. Ya kan agama-agama Abrahamaik itu kan kayak Kristen, Yahudi, Muslim atau Islam gitu ya. Dan kitab sucinya kurang lebih mirip ada kemiripan-kemiripannya ya. Kitab suci Abrahamaik. Lalu baca bareng-bareng nih. Duduk baca bareng-bareng. Tujuannya bukan kognitif, bukannya debat atau apa, tapi justru mengetahui tujuannya bukan mengetahui doang, tapi melainkan afeksi, olah batin, menghargai, apresiasi, afeksi, yakni bahwa manusia itu bisa berrelasi lintas batas ternyata. Ya, jadi sesuatu yang indah sekali, baca bareng-bareng, lalu bukan cuma tahu tentang agamamu, agamaku, tapi juga afeksi. Ya, ada proses olah batin, ada proses saling menghargai, mengapresiasi keperbedaan dan sebagainya. Ini paling tidak tiga cara yang biasanya dipakai dalam pembelajaran lintas iman. Kalau kita bicara iman toleransi, kira-kira tiga hal ini yang muncul. Tapi saya malam ini tidak punya cukup waktu untuk membahas nomor 2 dan nomor 3, jadi saya akan bahas yang nomor 1, ya, teologi agama-agama, TAA. Ya. TAA bukan termasuk studi lintas agama sebenarnya, kalau bicara per definisi. Karena TAA bisa didalami tanpa berjumpa dengan orang lain atau tanpa mempelajari agama lain. Kita belajar agama Konghucu misalnya ya, tanpa harus ketemu orangnya, kita bisa pelajari juga sebenarnya, gitu ya. Lalu TAA ini pengertian menurut seorang teolog bernama Hans Harmakaputra ya. TAA adalah bidang ilmu dalam teologi Kristen yang mempelajari pemikiran-pemikiran dan sikap-sikap Kristen terhadap agama non-Kristen. Jadi bagaimana perspektif kita Kristen tentang orang Buddhis misalnya atau orang Islam misalnya gitu ya. Nah, itu kurang lebih TAA dalam khususnya soal keselamatan. Bagaimana keselamatan di agama lain misalnya. Nah, itu diskursus atau topik-topik yang dibahas dalam TAA biasanya. Nah, tanpa kita mempelajari agama lain, ya, TA itu percaya bahwa kita itu sudah punya posisi Kristen sebenarnya. Ketika kita melihat agama lain, berkata tentang agama lain, tanpa mempelajari agama lain, kita sudah punya posisi Kristen untuk menilai agama lain. Ya. Contohnya yang paling sering adalah tipologi tripolar ya. Kalau mungkin Anda pernah dengar, eksklusivisme, inklusivisme, pluralisme, itu kan tipologi tripolar ya. Dan saya akan secara singkat membahas ini bahwa kita bisa melihat bersama-sama apa sih tipologi tripolar ya. Kita bisa belajar tentang agama lain tapi lewat posisi kita yang agama Kristen ya. Itu kan yang difokuskan sama TAA, teologi agama-agama sebenarnya. Nah, kita bahas dulu yang pertama, eksklusivisme. Eksklusivisme itu yang paling umum kita kenal dan kita percaya biasanya sebagai orang Kristen ya, bahwa Allah hanya bisa digapai melalui Yesus Kristus. Itu iman partikularnya kita sebagai orang Kristen. Bagi mereka yang tidak percaya kepada Yesus Kristus, maka tidak mendapat keselamatan. Ya, satu jalan, satu tujuan. Itu iman eksklusivisme. Ya, mungkin rata-rata kita semua hari ini eksklusivisme gitu ya. Bentuk paling strong atau bentuk paling kuat dari eksklusivisme adalah restriktivisme yang mempercayai bahwa keselamatan harus melalui Injil dan mengaku secara verbal. Jadi kalau orang itu nggak percaya dan tidak mengaku secara verbal, dia nggak diselamatkan menurut restriktivisme. Jadi restriktivisme itu dia eksklusivisme, tapi bentuknya paling strong, ya paling radikal, kira-kira gitu. Nah, bentuk spekulatif tadi kan bentuk strongnya, ini bentuk spekulatifnya nih yang sekarang. Bentuk spekulatif dari eksklusivisme yaitu percaya bahwa Yesus bisa menampakkan diri di saat terakhir hidup seseorang. Ini kebalikannya ya. Jadi kalau tadi restriktivisme yang strong percaya bahwa kalau mau selamat harus lewat Injil dan mengaku secara verbal, lewat mulut gitu ya. Tapi yang bentuk spekulatifnya berkata lebih soft, lebih halus. Yaitu bahwa ya bisa saja Yesus itu menampakkan diri kok di saat-saat terakhir hidup seorang. Nggak ada yang tahu kan. Misalnya orang itu tadinya nggak percaya Tuhan, lalu dia kemudian sebelum meninggal di kamar rumah sakit pakai selang oksigen, udah pakai apa alat bantu pernafasan, wah udah lengkap lah selang-selang di sana sini. Bisa saja Tuhan itu berjumpa atau menjumpai dia kan, kita nggak ada yang tahu. Mungkin di dalam sekaratnya dia
terima Tuhan misalnya. Ini bentuk spekulatif dari eksklusivisme ya, berlawanan dengan yang sebelumnya, yang restriktivisme tadi. Nah, dalam wujud yang lebih ekstrim lagi ya, bisa dikatakan bahwa ada satu istilah Latin, extra ecclesiam nulla salus, artinya di luar gereja tidak ada keselamatan. Ya, ini dalam sejarah ya, Bapak Gereja kalau nggak salah Cyprianus yang mengatakannya ya, bahwa di luar gereja nggak ada keselamatan. Tentu Cyprianus mengatakannya dengan motif-motif tertentu gitu ya. Tapi ini bentuk yang ekstrim gitu ya. Di luar Yesus tidak ada keselamatan, ini di luar gereja nggak ada keselamatan. Ya. Nah ini perjalanan atau bagian dari eksklusivisme yang mungkin banyak orang Kristen lihat gitu ya, atau percayai paling tidak. Tapi ntar kita lihat apa kelemahan dari hal-hal seperti ini ya gitu. Tapi sebelum sampai sana saya lanjut dulu yang kedua, tipologi tripolar yang kedua selain eksklusivisme adalah inklusivisme. Apa itu? Keselamatan harus lewat Yesus Kristus, tapi Yesus Kristus ada dan bekerja juga di agama lain ya. Siapa yang bisa batasin Tuhan? Siapa yang bisa mengkotak-kotakan Tuhan? Nggak ada. Dia maha kuasa. Kalau dia mau bekerja di agama lain, memang kenapa? Nah, ini menurut kepercayaan orang-orang inklusivisme ya. Menginkludkan agama lain lewat Yesus Kristus. Jadi tetap harus lewat Yesus, harus lewat Yesus. Tapi Yesus juga bisa bekerja di agama lain, nggak cuma Kristen menurut orang-orang inklusivisme. Ya, maka orang-orang inklusivisme percaya bahwa jangan-jangan kalau begitu sudah banyak orang yang telah diselamatkan tanpa jadi Kristen atau anonymous Christian disebutnya, ya Kristen tanpa nama ya. Banyak orang jangan-jangan lewat praktik-praktik ibadahnya mereka itu sudah ketemu Tuhan Yesus, sudah percaya Yesus. Modelnya mungkin beda sama kita nih tata ibadahnya nih, tapi mungkin dia sudah terima Yesus gitu ya. Karena yang terpenting itu bukan jadi Kristen, tapi yang terpenting terima Yesus. Nah, itu kira-kira gitu menurut orang-orang inklusivisme ya. Nah, biasanya inklusivisme dibagi beberapa, ada dua ya. Yang pertama konstitutif inklusivisme ya. Ini sorry banyak istilah karena memang begitu, silakan dicatat aja gitu ya. Kalau lupa nanti saya bisa bagikan juga PPT-nya ya. Yang pertama konstitutif inklusivisme atau implicit faith view penekanannya. Orang yang tidak pernah mendengar Injil dan tidak pernah menolak Injil, maka akan diselamatkan menurut konstitutif inklusivisme gitu ya. Tapi yang kedua, normatif inklusivisme, dia berkata tetap percaya Yesus, tapi Yesus hanya sebagai norma atau standar tertinggi. Kristen adalah agama terbaik, tetapi bukan berarti Allah tidak bisa bekerja di agama lain gitu ya. Jadi tetap lewat Yesus, tapi Yesus juga bisa bekerja di agama lain. Kita nggak bisa mengkotak-kotakan cara Yesus bekerja, kira-kira gitu. Tadi eksklusif, sekarang inklusif. Tipologi tripolar yang ketiga adalah pluralis. Ya ini tentu biasanya dipegang oleh teman-teman yang non-teis, tidak percaya Tuhan biasanya, atau mungkin ya percaya Tuhan tapi juga dia percaya banyak jalan untuk menuju Tuhan ya, pluralis ya, plural jamak ya. Jadi jalan untuk menuju Tuhan itu bukan cuma satu, tapi ada banyak jalan, kira-kira gitu. Maka seorang pluralis biasanya percaya bahwa Yesus Kristus bukan satu-satunya jalan keselamatan ya. Karena yang ilahi, the divine God itu ya, dapat didekati dengan banyak jalan ya. Kalau tadi kan eksklusivisme satu jalan satu tujuan, pluralisme banyak jalan tapi satu tujuan ya. Tetap yang ilahi tapi gak harus lewat Yesus Kristus menurut pluralisme. Banyak jalan untuk menemukan the real, the God, the divine gitu ya. Ada banyak jalan. Dan Yesus Kristus cuma salah satu jalan menurut pluralisme. Dan sebenarnya hal ini dikritik oleh Stephen Markheim ya, seorang teolog. Nanti kita akan kenalan sedikit sama beberapa teolog tentang agama-agama ya. Ada Stephen Markheim, ada Gavin Da Costa, ada teolog lokal juga Pak Yowas Adi Prasetya, dosen saya. Saya akan nanti sedikit memaparkan gagasan-gagasan mereka untuk memperkaya diskusi kita malam hari ini ya. Nah, pluralisme ini dikritik oleh Stephen Markheim melalui multiple religious ends ya, dalam tulisannya dia. Konsep agama kan beda-beda, kata dia. Tidak bisa disamakan begitu saja dong. Banyak jalan, banyak tujuan. Masa kita langsung bikin begitu? Nggak bisa, kata dia. Nah, itu yang dikritik oleh Markheim terhadap pluralisme. Ya. Maka kalau kita bicara tipologi tripolar, eksklusivisme, inklusivisme, pluralisme, sebenarnya hal yang baik. Tapi ada kelemahannya, ada kekurangannya.
tipologi ini sempat mendominasi teologi secara umum, khususnya pada tahun 80-an, 90-an gitu ya. Dan di Indonesia sendiri, percakapan tentang tipologi tripolar di Indonesia baru mulai sekitar tahun 90-an akhir lah kira-kira ya. Sebelum ini, percakapan teologi agama-agama di Indonesia lebih didominasi oleh eksklusivisme, betul ya? Zaman kakek-kakek kita, zaman bapak-bapak kita pasti pegangnya eksklusivisme, ya kan? Entah itu yang strong, entah itu yang spekulatif, pokoknya harus lewat Yesus gitu ya. Mungkin sampai kita hari ini juga kan kita percaya itu, ya kan? Tapi mari kita lihat apa yang cukup berbahaya atau apa yang menjadi kelemahan dari tipologi tripolar sebenarnya, gitu ya, untuk memperkaya diskusi kita malam hari ini. Dan tipologi tripolar ini juga adanya beberapa kelemahan umum ya dalam tipologi tripolar. Sekitar 15 tahun terakhir lah sudah ada upaya-upaya untuk melampaui pemikiran-pemikiran tipologi tripolar sebenarnya. Ya, apa itu? Kita lihat kelemahan yang pertama. Kelemahan yang pertama adalah tipologi tripolar cenderung tidak menghargai partikularitas agama-agama. Ya, termasuk kita yang eksklusivisme. Kadang-kadang kita berpikir harus lewat Yesus, betul, itu betul, gitu ya. Kita iman yang eksklusif sama Yesus betul, tapi kadang-kadang caranya jadi kristenisasi, gitu ya. Kita jadi seperti kita nggak suka sama islamisasi, tapi tanpa sadar kita melakukan kristenisasi, gitu ya. Oh, yang penting apa namanya, nggak usah dengerin agama lain harus ikut agama kita paksa mereka jadi Kristen gitu ya. Wah, dengan cara-cara yang tidak menghargai partikularitas agama-agama lain. Makanya nggak heran di Indonesia jualan agama itu laku ya, bisa berantem, konflik, wah, karena tidak ada apresiasi atau penghargaan terhadap satu sama lain ya. Lalu kelemahan tipologi tripolar adalah mengandaikan keselamatan bersifat singular. Ya. Surga dalam pandangan Kristen apakah sama dengan surga agama lain? Ada satu cerita lucu dari seorang pendeta gitu ya. Seorang pendeta ditanya sama seorang jemaat, angkat tangan jemaatnya. Pak Pendeta, apakah Pak Pendeta percaya orang Buddhis, orang Buddha masuk surga? Gitu ya. Lalu si Pak Pendetanya berkata, tidak. Oh, bagus. Lalu Pak Pendetanya balik nanya ke si jemaat. Tapi, apakah Anda percaya, hai jemaat, nah, si Om, apakah Om percaya bahwa Om juga nggak masuk ke nirwana, kata dia. Waduh, kaget dia, gitu ya. Dari cerita lucu ini kita melihat bahwa ternyata seringkali kita melihat dalam teologi agama-agama mengandaikan surga itu cuma satu, ya. Dan dalam perspektif Kristen kita percayanya kan gitu. Tapi bagaimana dengan surga atau nirwana atau konsep surga di agama lain? Kita nggak pernah mau tahu, gitu ya. Kita langsung judge mereka keliru karena Alkitab berbicara kamu salah. Gitu. Ya, dalam satu aspek akhirnya jadinya menindas agama lain, ya kan akses negatifnya gitu ya. Akhirnya kita tidak bisa berdialog dengan agama lain dan sebaliknya agama lain pun begitu sama kita, kan gitu ya. Jadi mengandaikan keselamatan bersifat singular gitu. Yang ketiga kelemahannya adalah auto description. PAA bisa dilakukan tanpa pengenalan dan berjumpa dengan agama lain ya. Jadi nggak pernah dialog, nggak pernah ngobrol, tahu-tahu udah judgement, tahu-tahu udah menghakimi, tahu-tahu udah musuhan, konflik, berantem. Akhirnya tidak ada ruang buat dialog dan apa namanya dan bercakap-cakap dengan agama lain ya. Udah bisa bikin asumsi tentang agama lain tanpa perlu mempelajari agama lain itu sendiri ya. Bahkan yang lebih parah lagi, tipologi tripolar adalah perspektif non-trinitaris. Kalau Anda perhatikan dari tadi, sumbernya cuma satu, kristosentris, Yesus, 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 Yesus. Tapi di mana peran Roh Kudus, di mana peran Sang Bapa, itu nggak disebut dalam tipologi tripolar. Pokoknya kristosentrik, Yesus, Yesus, Yesus. Trinitasnya jadi kecil. Nah, itu kira-kira kritik para teolog terhadap kelemahan tipologi tripolar. Jadi hari ini kita akan coba lihat secara luas dari pandangan beberapa teolog dan juga nanti saya akan simpulkan di belakang terkait apa yang bisa kita diskusikan. Yang pertama adalah ada beberapa upaya untuk melampaui tipologi tripolar. Yang pertama itu tunda dulu, moratorium ya, teologi agama-agama nggak usah diomongin dulu, kita tunda gitu ya. PA ini warisan dari misi sebagai upaya kolonial. Jangan lupa Kristen itu dibawa sama pedagang, VOC dan warisan Barat, kental sekali warisan Barat. Ini misi Kristen itu sebenarnya misi yang sangat kental dengan warisan Barat. Ya, kalau kita belajar sejarah gereja, ada nuansa kolonial ya yang masuk dalam misi Kristen sebenarnya. Makanya
fokusnya hanya mengkristenkan orang. Yang penting orang datang ke gereja, duduk jadi Kristen. Udah, nggak peduli dia ketemu Yesus kah, dia hidupnya menderita kah, kan gitu ya. Seringkali kita jadi orang Kristen misalnya KKR, altar call gitu ya. Siapa yang mau terima Yesus? Saya angkat tangan, wah maju altar call, nangis, rebah gitu ya, mengalami manifestasi. Tapi habis itu udah, pendetanya pulang, dadah, bye-bye, gue nggak peduli lagi sama lu gitu ya. Dia nggak tahu dia pulang ke rumah mungkin berantem sama papanya, mungkin digampar sama ibunya gitu, mungkin ada konflik keluarga, ada penderitaan, ada pergumulan yang nggak tahu. Pokoknya lu udah jadi Kristen, cukup, gue nggak mau tahu lagi soal hidup lu ya. Ini mental kolonial menurut para teolog ya gitu ya. Ini kritik kritik yang cukup sering disampaikan. PAA ini ditunda saja karena mental kolonialnya terasa sekali ya. Terima Yesusnya bagus, tapi follow up-nya nggak ada, kira-kira gitu ya. Jadi hanya fokusnya mengkristenkan orang, tapi nggak benar-benar ingin menjadi saudara dengan orang itu, dengan agama lain, dengan mereka yang berbeda, dari Kristen gitu ya. Jadi fokusnya hanya mengkristenkan orang saja, ya kolonial banget, kira-kira gitu yang mau dikatakan. Lalu yang kedua, jangan cuma ditunda, tapi diabolish, dihapus, diakhiri saja TAA ya. Karena teologi agama-agama atau TAA ini adalah proyek hegemoni Kristen yang tidak diperlukan lagi. Jadi ya mirip-mirip ya. Ini proyek-proyek kolonial yang sekarang sebenarnya malah bikin banyak berantem, nggak diperluin lagi sebenarnya. Gitu. Lalu ada pandangan yang ketiga, ada golongan orang-orang yang ketiga yang percaya bahwa lebih baik kita pakai pendekatan lain zaman sekarang. Jangan lagi pakai eksklusivisme, jangan lagi pakai inklusivisme, jangan lagi pakai pluralisme, kalau kita mau lihat tentang agama-agama, tapi pakai partikularisme. Misalnya tentang Trinitas. Dan ini yang malam ini saya mau tawarkan, atau saya mau jelaskan kepada kita semua. Ternyata, dalam kita mempelajari iman dan toleransi, kita bisa menggunakan lensa Trinitas. Ya, Trinitas menjadi sebuah lensa partikular untuk melihat di mana posisi agama-agama lain. Ya, menggunakan Trinitas sebagai imajinasi Kristen untuk menggambarkan bahwa ternyata keselamatan agama-agama lain terhubung juga ke dalam Trinitas. Mari kita lihat, ya. Yang pertama, tokohnya adalah Raimundo Panikkar, ya, seorang teolog Katolik sebenarnya, Raimundo Panikkar. Dia berkata pluralisme itu harus diradikalkan, kira-kira. Maksudnya gimana? Gini, Panikkar percaya bahwa seluruh alam semesta ini itu bersifat kosmoteandrik, susah bahasanya ya. Tapi artinya ada hubungan antara dunia, Allah, dan manusia. Ini ketiganya nggak terpisahkan nih. Allah, manusia, dunia, ini ketiganya ini saling berhubungan, kosmoteandrik menurut dia. Maka sebenarnya pluralitas agama-agama basisnya adalah kesaling terhubungan dari segala sesuatu, ya, atau relativitas radikal yang disebut. Misalnya gini ya, agama-agama kan selalu berusaha mengekspresikan kerohanian atau spiritualitas dalam tiga tipe biasanya. Yang pertama, ikonolatri. Ini agama-agama atau spiritualitas yang menekankan perlunya ikon atau wujud. Siapa biasanya? Agama-agama yang sangat menekankan perlu ada gambar, ada ikon. Agama Katolik misalnya ya, perlu ada patung, perlu ada lukisan, perlu ada gambar, perlu ada sesuatu benda gitu. Ini kan agama yang ikonolatri kata dia. Atau personalisme, agama atau spiritualitas atau kerohanian yang menekankan relasi personal. Agama apa biasanya? Kristen, Islam gitu ya, yang sangat mengedepankan hubungan dengan Allahnya, dengan Allah gitu ya. Atau yang ketiga mistisisme, spiritualitas atau agama atau kerohanian yang menekankan relasi tanpa kata, silence ya, meditasi, bertapa ya, agama-agama mistisisme. Dan lihatlah ketiganya itu sebenarnya juga ditemukan di dalam apa namanya yang mau dikatakan sebagai pribadi-pribadi ilahi. Ketiga tipe tadi, ikonolatri, personalisme, mistisisme, itu ternyata berkolerasi dengan pribadi-pribadi ilahi. Maksudnya gimana? Begini. Menurut Panikkar ya, dia coba menghubungkan ya, ini sedikit cocok logi sebenarnya kalau kita lihat, tapi dia berusaha menghubungkan. Sang Bapa adalah sang tiada atau sang diam ya. God is not a thing kata dia. Jika kita memahami Allah sebagai a thing, maka kita menurunkan Allah ke level ciptaan. Makanya lebih baik menganggap Allah sebagai tiada. Dia sang tiada kata dia, kata Panikkar. Maka kalau gitu, kalau Bapa adalah sang tiada, anak Yesus
Kristus adalah sang ada dari sang tiada atau sang sabda dari sang diam. Wah, ini sedikit filosofis ya pemahaman dia ya. Roh Kudus itu menghadirkan Allah ke seluruh realitas. Berkat Roh Kudus semuanya bisa hadir, gitu ya, imanensi total bahasa dia. Maka kalau gitu, menurut Panikar, ya, ternyata dari lensa Trinitas ada ruang untuk kita berdialog, bercakap-cakap, mengapresiasi agama lain. Misalnya Buddhisme. Dalam konsep Buddhisme tentang kekosongan, saya jadi ingat kalau Ibu pernah nonton film Sun Gokong ya, itu Biksu Tong Samcong kan bilang kosong adalah isi, isi adalah kosong gitu ya. Pernah dengar ya kalimat itu ya kalau nonton Sun Gokong ya, seru ya gitu ya. Maka konsep kekosongan, nothingness itu juga ditemukan di Trinitas. Karena sang Bapa adalah sang tiada atau sang diam. Lalu dalam agama Yudaisme, Kristen, Islam, kita juga bisa berdialog sama mereka karena dalam Trinitas sang anak Yesus Kristus adalah sang ada dari sang tiada. Nah, dalam Roh Kudus, dalam Hinduisme, kita bisa bercakap-cakap dengan orang Hindu karena di dalam lensa Trinitas kita percaya Roh Kudus itu juga adalah sang imanensi total yang melaluinya Allah hadir ke seluruh dunia. Kan mirip mirip apa ya? Mirip apa panteismenya Hinduisme ya kalau nggak salah ya. Mirip-mirip pemahaman Hindu yang semuanya adalah dewa, politeisme, ada dewa bumi, dewa apa gitu ya. Memang tidak bisa di compare secara persis, tapi Panikar setidaknya menunjukkan kepada kita lewat Trinitas kita bisa bercakap-cakap dengan agama lain. Ya, ini poin yang mau disampaikan sebenarnya. Ya. Lalu yang kedua bukan cuma Panikar yang memaparkan atau menawarkan bahwa Trinitas bisa digunakan untuk bercakap-cakap dengan agama lain, tapi juga yang kedua Stephen Markheim. Dia bilang kita perlu meradikalkan inklusivisme. Jadi dia mengkritik Panikar karena karya Trinitas tidak pernah terpisahkan. Kalau tadi kan Panikar kan memisahkan ya. Buddhisme itu apa sang bapa agamanya Buddhisme, ini Roh Kudus agamanya Hinduisme gitu. Jadi kan dipisah-pisahin kalau sama Panikar. Kalau sama Stephen Markheim dia bilang nggak bisa begitu. Karena karya Trinitas itu tidak pernah terpisahkan, nggak boleh kata dia. Dia mengkritik habis pluralisme karena dianggap gagal mempertahankan kemajemukan dan menolak tipologi tripolar karena hanya menekankan adanya satu tujuan kata dia. Maka menurut Stephen Markheim, setiap agama punya tujuan yang majemuk. Setiap agama itu punya kepentingan, kata dia. Tujuan dan kepentingan majemuk itu di dalam lensa Kristen, itu ternyata ditemukan dalam dimensi Trinitas, kata Stephen Markheim. Misalnya, kalau kita lihat, perlu melihat Trinitas yang memiliki banyak dimensi. Misalnya nih, Trinitas itu punya dimensi impersonal, ya, kekosongan, lalu Allah alfa dan omega tidak diciptakan, tidak dia ada sebelum segalanya ada. Itu kan konsep kosong ya, impersonal. Dan itu bisa bisa kita gunakan untuk bisa bercakap-cakap dengan Buddhisme dan juga Hinduisme kata Markheim, Stephen Markheim. Tapi Trinitas juga punya dimensi personal bahwa Allah itu juga Allah yang mewujud dalam Kristus Yesus, Allah yang hadir ke dunia. Nah, itu bisa kita gunakan konsep dimensi personal itu untuk bercakap-cakap dengan Yudaisme dan Islam, kata Markheim. Dan Trinitas juga punya dimensi yang ketiga, dimensi persekutuan. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, ketiganya berelasi, berhubungan, bersekutu dalam relasi yang indah, ya. Itu juga bisa digunakan untuk bercakap-cakap dengan agama-agama Kristen seperti kita, ya, agama kekristenan. Dan ini adalah dimensi paling ultimate, paling tinggi aspek persekutuan ini. Ya, jadi kita bisa tahu Kristen itu yang paling ultimate, yang paling tinggi. Tapi di dalam Trinitas kita juga bisa menemukan ternyata agama-agama lain bisa kita ajak dialog, bisa kita ajak bercakap-cakap, kira-kira gitu. Ya. Lalu yang ketiga Gavin Da Costa, ya, dia berubah dari inklusivisme menjadi super eksklusivisme. Dia mengkritik pluralisme. Dia. Oleh sebab itu ketika kita berpijak pada satu titik, tidak mungkin kita berada di titik yang lain, kata dia. Dengan demikian, sebagai konsekuensi logis, ketika kita berada di suatu posisi, maka kita harus mengeksklud pilihan yang lain. Semua agama pasti eksklusif, kata dia. Pasti percaya dia yang paling benar, kira-kira gitu. Maka Trinitas adalah bahasa Kristen sebenarnya.
yang tradition spesifik, menekankan partikularitas Kristus dan Universitas Roh Kudus yang berkarya bersama. Maka pertanyaannya, kalau gitu agama-agama lain bagaimana? Agama-agama lain selamat atau tidak? Menurut Gavin Da Costa ini bukan lagi jadi pertanyaan yang penting, nggak penting pertanyaannya, ya. Apakah agama lain selamat atau tidak nggak penting menurut dia, karena dia mengeksklud pilihan-pilihan yang lain. Nah, ibu bapak sekalian, ini tiga tokoh yang kompleks ya, tiga tokoh yang sangat teologis, sangat filosofis gitu ya. Tapi saya mau memperlihatkan bahwa ternyata dalam lensa kita, lensa Trinitas Kristen kita, ternyata dimungkinkan untuk kita juga punya keberanian buat bisa bercakap-cakap, berdialog dan berjumpa dengan agama lain. Dosen saya Pak Yowas Adi Prasetya ya, dalam gagasannya Perikoresis Realitas, dia bilang gini, dia coba menggabungkan ketiganya tadi antara si Da Costa, Markheim sama siapa tadi uh, apa namanya si Panikar gitu ya. Dia bilang lewat perikoresis. Perikoresis itu kan persekutuan Bapa, Anak, Roh Kudus ya. Itu kan persekutuan perikoresis namanya. Ini bahasanya agak susah, sorry ya. Lewat persekutuan Allah Trinitas atau perikoresis, kita itu merayakan dan memuji Trinitas yang sangat erat dalam persekutuan cinta kasih. Itu penting, kata dia. Maka dia mengusung satu gagasan yang namanya perikoresis realitas. Apa itu? Artinya kita semua ciptaan, termasuk agama-agama lain, itu bisa berpartisipasi ke dalam Allah Trinitas karena Kristus yang membuka ruang lewat Roh Kudus, kata dia. Jadi kita itu nggak bisa datang kepada Trinitas kalau nggak lewat Yesus. Ini eksklusif sekali, betul ya tadi ya, kelihatan ya. Tapi lensanya bukan cuma Kristus, tapi juga ada peran Sang Bapa dan Roh Kudus. Lensa Trinitas yang dipakai. Maka melalui perikoresis, Adi Prasetya ingin mengatakan bahwa di dalam Kristus dimungkinkanlah seluruh realitas yang diciptakan Yesus tersebut untuk menikmati cinta Allah. Dengan kata lain, sebenarnya agama-agama lain juga bisa menikmati cinta Allah sebenarnya. Ya, lewat siapa? Lewat kita orang-orang yang memang dipakai Tuhan untuk bisa membawa cintanya Tuhan. Jadi bukan malah berantem dengan agama lain, bukan malah musuhin ataupun melabel atau menghakimi, tapi kita tuh bisa loh bawa cintanya Tuhan lewat cintanya Trinitas, lewat apa yang kita percaya, gitu ya. Kemajemukan untuk berkata ya atau tidak pada Kristus terjadi dalam ya agung. Jadi saat agama lain bisa menolak Yesus, sebenarnya itu adalah iya atau tidaknya itu berada dalam ya agungnya Tuhan. Ya, Tuhan itu beranugerah sama mereka. Mungkin kalau hari ini mereka menolak, belum tentu 10 tahun lagi mereka menolak Kristus gitu ya. Kalau hari ini mereka mungkin melawan Tuhan kayak Paulus kan, dia melawan Kristus, dia musuhin Kristus, dia rajam semua pengikut Kristus, tapi at the end dia bisa saja bertobat, dia bisa saja kenal Tuhan. Kita nggak tahu, mungkin penolakan-penolakan yang dimunculkan agama-agama lain sekarang bisa saja nanti di kemudian hari mereka bisa berubah, bisa kenal Tuhan. Maka yang terpenting cinta kasih sebenarnya. Seperti Trinitas yang bercinta kasih kepada dunia, tugas kita orang Kristen itu melebarkan cinta kasih itu. Kira-kira gitu, ya. Maka sebenarnya ini saya lewatin aja, gitu ya. Ini saya lewatin aja. Nah, maka sebenarnya apa yang dipaparkan oleh para teolog tadi, saya ingin sedikit memberi apresiasi, memberi apa namanya kritik dan sekaligus apresiasi. Yang saya usung dengan MST, Missional Salvific Trinitarianism. Apa itu? Ibu Bapak sekalian, kalau kita menggunakan lensa Trinitas, saya percaya bahwa secara konseptual paling tidak ada 3 konsep Trinitas. Yang pertama, ontologik, esensial. Secara esensial, Trinitas itu kan satu hakikat 3 pribadi, betul ya? Bapa, Anak, Roh Kudus, yang ketiganya adalah Allah, satu hakikat 3 pribadi. Tapi dari sisi fungsional, terdapat perbedaan fungsi dalam Trinitas. Yang mati di kayu salib itu ya Kristus, bukan Sang Bapa. Yang dicurahkan di hari Pentakosta itu Roh Kudus, bukan Kristus, kan gitu ya. Kita tahu ada perbedaan peran sekalipun satu hakikat 3 pribadi. Tapi yang ketiga, dalam konsep keselamatan juga, kita melihat bahwa ternyata Bapa merencanakan, memilih dan mengutus anak yang datang ke dunia dan mengorbankan diri dalam penebusan, Roh Kudus yang menjamin keselamatan dan menyucikan gereja dan menjaga orang percaya. Singkatnya, tanpa Allah Trinitas tidak ada kepastian keselamatan sampai ke dunia. Ya. Jadi lewat Trinitas yang begitu agung, ya, saya mau mengajak kita berpikir bahwa tanpa Trinitas tidak ada keselamatan yang bisa sampai ke dalam dunia. Maka secara historis kalau begitu,
Ada perubahan konsep nih yang terpenting. Bukan missio ecclesiae yang terpenting, bukannya misi gereja, tapi misi Allah, missio Dei, itu yang paling penting. Oleh sebab itu, misi, penginjilan, misi, itu bukan lagi sebagai kristenisasi kalau begitu. Tapi kesaksian terhadap mereka yang menderita, seperti Pak Yowas tadi, cinta kasih. Ya. Nah, ini yang menjadi titik penting dalam diskusi kita malam hari ini. Seringkali kita bicara iman dan toleransi, kita terjebak dalam missio ecclesiae, misi gereja. Yang penting bangku penuh, yang penting jemaat ratusan, ribuan, yang penting yang terima baksos, pengobatan gratis, baksos, apalagi semua acara penginjilan kita, yang penting sekian. Ya. Kita cuma fokus sama angka, missio ecclesiae itu misi gereja banget. Tapi dari lensa Trinitas kita menggeser yang terpenting bukan missio ecclesiae tapi missio Dei. Misi Allah bagi dunia itu yang terpenting. Maka gereja harus belajar melihat menurut saya gitu ya, bukan cuma jumlah yang penting, tapi apakah misi Allah kepada dunia, cinta kasih, menyelamatkan yang menderita, peduli sama yang trauma, peduli terhadap kekerasan kepada perempuan, peduli terhadap mereka yang miskin dan terpinggirkan, itu juga penting. Bukan cuma yang penting lu datang ke gereja, penuhin bangku gereja, angkanya banyak, jumlahnya partisipan kita banyak. No, missio ecclesiae perlu bergeser menjadi missio Dei. Kalau lensanya adalah lensa Trinitas. Maka misi seharusnya membebaskan, menjadi dialog, menjadi fungsi rekonsiliasi. Dan disinilah titik toleransi dalam iman Kristen. Kalau kita bicara iman dan toleransi, kita perlu lihat toleransi sejauh apa, batasan toleransinya apa. Batasannya adalah dia menjadi dialog, dia membebaskan, menjadi fungsi rekonsiliasi dengan agama lain. Bukan cuma yang penting kamu datang ke gereja saya jadi Kristen seperti saya, tapi lihat ini menjadi ruang perjumpaan, bahkan membebaskan mereka yang menderita, tertindas, mereka yang mengalami kekerasan seksual, mengalami kekerasan terhadap perempuan. Pernahkah gereja kita bersuara terhadap ketidakadilan? Itu juga misi ternyata. Jadi cara pandang kita tentang misi dan toleransi, kalau kita pakai lensa Trinitas yang sangat cinta kasih tadi, itu menjadi lensa yang akhirnya membuka cakrawala kita berpikir, misi itu bukan cuma kristenisasi. Misi itu bukan cuma soal angka. Berapa banyak orang yang penuh bangku gereja kita, bukan. Tapi misi itu bicara soal pembebasan, dialog, rekonsiliasi, kepedulian terhadap mereka yang mengalami kekerasan, penindasan, marginalisasi, dan sebagainya, dan sebagainya. Maka dalam gagasan Trinitarian Missio Dei yang berdasar pada persekutuan perikoresis tadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang saling bersekutu, gitu ya, perikoresis, misi dilakukan bukan karena manusia adalah makhluk sosial, seperti NGO atau yayasan-yayasan atau ormas-ormas. Kenapa kita bikin baksos? Ya karena kita makhluk sosial. Bukan. Kita melakukan segala perbuatan, misi, dan aktivitas sosial karena Allah kita adalah Allah yang berelasi dan bermisi. Maka bukan missio ecclesiae, misi gereja, tapi missio Dei, misi Allah. Kita bermisi, kita melakukan aktivitas sosial, bukan karena kita makhluk sosial, tapi karena Allah kita berelasi. Allah kita saling mengasihi, saling mengisi, dan Allah kita adalah Allah yang juga bermisi bagi dunia. Jadi cara pandangnya bergeser, ya Ibu Bapak sekalian ya. Dalam sejarah, secara historis, bukan lagi misi gereja yang penting, missio ecclesiae, tapi missio Dei, misi Allah yang menjadi titik berpijak kita dalam mengedepankan misi dan toleransi. Maka sebenarnya dalam gagasan ini saya mau bilang bahwa tanpa Allah Trinitas tidak akan keselamatan sampai ke dalam dunia. Yang kedua, di mana posisi agama lain kalau begitu di dalam misi Allah? Kita perlu berdoa, menginjil, bermisi, berjuang, mencari jiwa karena mereka di dalam misi Allah. Ya. Kita perlu melihat bukan cuma sekedar kristenisasi, penuhin bangku gereja, tapi membebaskan mereka yang menderita karena mereka dalam misi Allah. Di mana posisi tempat agama lain di dalam misi Allah? Menekankan rekonsiliasi kalau begitu, bukan konflik, bukannya menghakimi, bukannya menjatuhkan,
tapi rekonsiliasi dan dialog dengan agama-agama lain. Itu bentuk toleransi Kristen dalam lensa Trinitas. Kecenderungannya adalah memang eksklusivisme. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Betul, kita percaya itu. Itu iman Kristen kita yang partikular. Tapi juga agnostik dalam artian ada ruang-ruang misteri di sana. Kita harus berani berkata, ada orang pernah nanya gini ya, kalau gitu bayi baru lahir masuk mana? Bayi baru lahir meninggal, mati, masuk mana? Surga apa neraka? Gitu ya. Itu pertanyaan yang sangat judgmental menurut saya. Kita harus jadi orang Kristen yang eksklusivisme tapi juga agnostik. Ada unsur misteri di sana. Dan kita harus berani berkata bahwa kalau ada orang nanya bayi baru lahir mati masuk mana, kita harus berani berkata bahwa yang terpenting itu bukan penghakimannya, tapi empatinya. Ya, mana yang lebih penting? Menangis bersama si ibu bayi yang meninggal, si ibu, si bapak itu yang baru kehilangan bayi mereka, atau kita bertanya, masuk mana bayi itu? Surga apa neraka? Mana yang lebih penting? Menangis, bersedih bersama ibu dan bapak yang kehilangan, atau bertanya, masuk mana itu bayi? Surga apa neraka? Lihat ya, kita lihat ada dinamisme atau dialektika antara empati, kepedulian, juga tanpa kehilangan iman kepada Kristus. Itu penting. Maka kalau gitu kesimpulan dari pemaparan saya malam hari ini ada dua. Yang pertama adalah melalui lensa Trinitas, toleransi tidak menghilangkan partikularitas iman Kristen kita. Keselamatan betul lewat Yesus Kristus, lewat Trinitas, gitu ya. Kita nggak bisa menggeser itu. Melainkan, tapi justru mengajak orang Kristen untuk berani juga berjumpa dan berdialog dan peduli dengan agama-agama lain. Karena ternyata lewat Trinitas, kita bisa bercakap-cakap, berdialog dengan agama lain. Seperti apa yang dipaparkan tokoh-tokoh Kristen tadi ya, tokoh-tokoh teolog tadi. Dengan kata lain, saya kasih yang warna merah itu ya, kita bisa mengapresiasi agama lain, sekaligus menjadi Kristen sepenuh-penuhnya. Kita tetap Kristen, tetap percaya Trinitas, tetap percaya iman kepada Kristus, gitu ya. Tapi kita juga bisa mengapresiasi agama lain. Dan yang kedua, kalau gitu, gereja seharusnya menjadi komunitas yang misional dengan menekankan missio Dei, misi Allah bagi dunia, bukan missio church atau missio ecclesiae. Karena banyak gereja hari ini terjebak hanya kepada missio church atau missio ecclesiae. Tadi saya sudah singgung ya, yang penting bangku gereja penuh, nggak peduli gimana pun caranya. Oh, kalau bisa ambil jemaat gereja lain, kalau bisa tarik domba lain. Oh, pokoknya yang penting penuh gitu ya. Itu bukan missio Dei. Tapi missio Dei yang penuh cinta kasih tadi, Allah yang peduli terhadap mereka yang terpinggirkan, mereka yang kesakitan, mengalami kekerasan gitu ya, mengalami ketidakadilan, itu missio Dei. Rekonsiliasi, pembebasan, gitu ya, kepedulian, itu missio Dei. Maka misi kita harusnya seperti itu. Kita bicara iman, toleransi, misi. Saya menawarkan kita menggunakan lensa Trinitas, gitu ya. Ini adalah iman yang partikular, tidak bisa kita geser. Ini harga mati, keselamatan cuma lewat Trinitas, gitu ya. Lewat Kristus melalui kuasa Roh Kudus yang diutus oleh Sang Bapa. Tapi juga di dalamnya kita bisa berdialog, berjumpa, mengapresiasi, membebaskan mereka yang terpinggirkan dan berdialog dengan agama lain. Nah, ini keindahannya antara ketegangan di satu sisi partikular, di sisi lain juga berjumpa dengan mereka yang berbeda dengan kita. Kelianan, sang lian tadi di depan di slide nomor 1 tadi saya sudah sebut partikular dan juga sekaligus kelianan, ketegangan yang perlu kita usung di dalam iman Kristen kita untuk mengusung toleransi tanpa harus kehilangan iman Kristen kita. Saya berhenti sampai situ. Kalau nggak nanti bisa terlalu panjang. Saya membuka ruang pertanyaan tanya jawab bagi kita semua. Saya persilahkan. Mohon maaf kalau ada banyak beberapa istilah-istilah yang mungkin terdengar agak baru gitu ya. Silakan. Ya, terima kasih Angga untuk penjelasannya bagi narasumber. Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita sedang membicarakan, saya buka ruang diskusinya tentang iman dan toleransi. Tadi Pak Angga sudah menjelaskan bahwa ada berbagai macam
eh, eksklusivisme, inklusivisme, sama pluralisme yang dipegang pada eh, pada masa sekarang ini ya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, mungkin sebelum kita masuk ke dalam ruang diskusi, bakal ada Bapak Ibu yang ingin menanggapi, menambahkan, atau bertanya, bisa raise hand atau tulis di kolom chat. Nah, tapi untuk sebagai pembuka ya Bro Angga ya, emang kan Silakan. soal toleransi ini kita agak kesulitan untuk mencarinya di Alkitab ya Bro Angga ya. Maksudnya uh, abstraknya gitu, yang konkretnya. Karena kan seperti kita tahu sejarahnya kan dari Perjanjian Lama kan cuma ada dua, tidak percaya Allah, percaya Allah. Jadi cuma ada dua golongan gitu. Ketika kekristenan muncul cuma ada dua golongan, percaya Allah, tidak percaya Allah, orang baik, orang jahat gitu kan. Orang bermoral dan orang yang tidak bermoral. Ketika masuk ke dalam perjanjian baru, eh, mulai ada Kristen dan agama Yahudi dan agama Yunani yang itu dewa-dewa. Jadi tapi ketika mulai bergulir terus, sekarang kita di Indonesia aja punya banyak sekali agama, punya banyak sekali aliran kepercayaan. Bahkan dari lima agama yang utama ini pun mulai muncul aliran-aliran lain seperti Kristen, ada GBI, ada GPD, ada segala macam. Jadi udah mulai semakin kompleks ya Bapak Ibu dan saudara sekalian. Jadi keadaannya itu udah semakin kompleks gitu. Masing-masing mempercayai kebenarannya sendiri, masing-masing mengklaim bahwa ajarannya adalah ajaran yang benar. Nah, sekarang yang saya mau tanyakan nih Bro Angga ya. Jadi dewasa ini kan orang gereja dulu kan pokoknya saya nggak mau tahu orang harus Kristen gitu kan. Orang harus masuk gereja Kristen. Pokoknya saya nggak mau tahu bahwa semua agama yang di luar Kristen itu pasti masuk neraka gitu kan. Konsepnya zaman dulu tuh begitu. Tapi tiba-tiba gara-gara begitu jadi banyak pertentangan, berantem, hingga menimbulkan kerusuhan di negara khususnya Indonesia kan. Indonesia kan paling paling sensitif nih soal agama. Lalu orang mulai berpikir nih, berarti kita salah nih. Tuh. Dan mulai berdialog nih, mulai melakukan dialog seperti yang tadi Bro Angga katakan, membuka ruang diskusi. Nah, tapi ada sisi negatifnya nih Bro Angga nih. Sisi negatifnya nih sekarang kekristenan kayaknya udah mulai uh, istilahnya kayak sudah mulai abu-abu gitu nih Bro Angga. Abu-abunya gimana? Pokoknya sampai ada yang sempat mikir nih, bener nggak sih ya Yesus satu-satunya juru selamat kita? Jadi diskusi agama ini malah membuat iman Kristen itu semakin degradasi gitu. Mulai berpikir, oh jangan-jangan ada juru selamat lain. Jadi kan ada agama yang mengajarkan nih Bro Angga ya, bahwa kalau yang percaya Yesus dihakimi menurut buku Anak Domba. Kalau orang di luar Kristen dihakimi menurut kelakuan baiknya. Kan ada agama yang mengajarkan seperti itu. Jadi kalau menurut saya nih Bro Angga ya, bahwa diskusi agama ini memiliki sisi yang negatif, jadi melemahkan eh, apa sih istilahnya kayak eh, bukan fanatik tapi radikalisme kita dalam iman kita kepada eh, Kristus gitu. Nah, menurut Bro Angga, apakah ada kelemahan seperti itu dalam dialog toleransi yang menjadi diskusi, membicarakan salah masing-masing ajaran agamanya gitu. Itu sih Bang. Ya, thank you Kak Vena, pertanyaannya menarik ya. Saya justru ingin kembali bertanya bahwa kenapa kalau kita dialog lintas agama, justru kita malah takut kehilangan iman Kristen kita, gitu ya. Itu kan pertanyaan yang justru perlu dijawab. Kenapa ya? Ya kan, tadi kan disebutkan kalau kita dialog lintas iman, malah kita jadi berpikir aneh-aneh. Oh ternyata Tuhan bukan cuma Yesus gitu ya. Loh,
itu kan justru jadi pertanyaan balik gitu ya. Kenapa kok dialog lintas iman malah malah begitu gitu kan? Bukankah kalau kita sungguh-sungguh belajar, punya iman kepada Tuhan, kita tahu kenapa kita alasan kenapa kita percaya Yesus, maka hal-hal kayak gitu sebenarnya kan harusnya udah nggak ada gitu ya. Tapi kenapa ketakutan-ketakutan itu muncul? Gitu kan? Jangan jawabannya kan banyak sebenarnya. Apa jangan-jangan kita nggak pernah sungguh-sungguh ikut Tuhan? Itu paling pertama, ya kan? Jangan-jangan kita nggak pernah sungguh-sungguh belajar mendalam kekristenan kita, gitu ya. Jangan-jangan selama ini kekristenan kita cuma kekristenan yang numpang lewat, gitu ya. Artinya saya tahu Tuhan sayang sama saya lewat mulut Pak Pendeta di gereja. Saya nggak pernah ngalamin sungguh-sungguh. Saya tahu Yesus itu Tuhan lewat gereja, lewat teman saya, lewat orang lain, lewat TV yang saya tonton. Tapi saya nggak pernah sungguh-sungguh mengalami. Jangan-jangan itu cara cara terbaik untuk menggoncang dan memurnikan iman kita. Saya sih lihatnya gitu ya. Tapi kalau kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan, mempelajari kekristenan kita, kayak tadi ya, justru panikar itu ya, panikar itu bisa-bisa bilang bahwa kita tuh justru harus buka dialog sama ruang ruang agama-agama lain, karena di dalam Trinitas ternyata kita menemukan ada dimensi-dimensi agama lain juga gitu. Bapa Sang Tiada tadi, Sang Kosong tadi, kita bisa gunakan buat bercakap-cakap dengan agama Buddhisme yang percaya segalanya adalah kekosongan, ya kan. Itu kan apa, justru kita sebaliknya gitu ya. Bukan takut malah jadi murtad, tapi justru kita punya ruang yang cukup lebar dan banyak untuk bisa berjumpa dan berdialog dengan agama lain, karena kita percaya bahwa kebenaran itu cuma satu, betul ya, dan itu iman eksklusifnya kita kan. Tapi dalam iman yang eksklusif itu, kenapa bisa muncul ketakutan? Nah, itu yang mungkin perlu saya tanyakan kebalik, perlu dieksplorasi lebih lanjut. Kenapa kalau kita percaya kebenaran yang absolut itu justru kita yang takut? Jangan-jangan kita nggak, selama ini iman kepada Tuhan yang absolut itu, pada Yesus Kristus, adalah iman yang apa kata orang, jangan-jangan iman yang tidak pernah sungguh-sungguh kita dalami, iman yang tidak pernah sungguh-sungguh kita kita apa namanya kita lalui bersama Allah gitu ya. Saya yakin orang yang punya pengalaman banyak sama Tuhan, orang yang sungguh-sungguh mendalami tentang Kristus dan punya pengalaman sama Tuhan gitu ya, dia tahu bahwa eh, bukannya harusnya takut ketika berdialog, tapi justru punya ruang yang besar untuk bisa berjumpa dengan agama lain. Saya sih percaya gitu, Kak. Justru kalau masih ada ketakutan, saya justru balik bertanya, kenapa Anda malah takut ketika bercakap-cakap dengan agama lain gitu ya? Takut apa? Takut dibuktikan bahwa Kristen salah gitu ya? Takut apa gitu kan? Takut Alkitab itu dinyatakan keliru atau apa sih gitu kan? Jangan-jangan Anda yang kurang mendalami agama Kristen Anda, itu pertanyaan balik saya kepada mereka yang takut ketika berjumpa dengan agama lain gitu. Itu sih Kak, saya justru berefleksi balik gitu ya. Kenapa kok orang kalau udah percaya Tuhan, udah percaya Yesus gitu ya, udah percaya Trinitas, kok malah takut berjumpa dengan agama lain gitu. Ya. Gitu sih. Karena tadi seperti yang Gavin Da Costa bilang, setiap agama itu pasti eksklusif. Dia punya kebenaran yang dia percaya sendiri-sendiri gitu kan. Makanya eh, pertanyaan apakah agama-agama agama lain selamat itu jadi nggak penting menurut Gavin Da Costa. Kan itu pemaparannya Da Costa. Kalau saya justru bertanya balik, kenapa kita yang percaya Tuhan kok malah takut ketika kita berjumpa dengan agama lain? Nah, itu berarti ada yang miss dari perjalanan iman kita sama Tuhan. Kira-kira gitu. Ya. Itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Oh, ada pertanyaan dari Pak Daniel Amran. Oh, bagus nih. Iya nih, ada pertanyaan dari Pak Daniel Amran. Pertanyaannya adalah, Pangga, saya setuju iman dan toleransi yang disampaikan. Ada hal-hal yang mengusik kondisi akhir-akhir ini. Tren begitu mudahnya seorang hamba Tuhan keluar, bangun gereja baru, Hmm. terus followernya pindah. Bagaimana pandangan Bapak? Ajarannya sama, kasihnya sama, Yesusnya sama. Setujukah, setujukah hal itu terjadi, atau alasannya, kalau setuju alasannya apa? Kalau tidak setuju alasannya apa? Terus apakah gereja yang jemaatnya semakin hari semakin sedikit bisa dikatakan kurang iman, kurang misi, sedangkan pembekalan rohani atau pengajaran sudah dilakukan? Itu pertanyaannya. Jadi ada dua sepertinya ini. Ya, Yang pertama, makasih Pak Daniel, pertanyaan yang sangat baik dan sekaligus reflektif ya. Saya juga jadi berpikir ketika ditanya seperti ini kepada diri saya sendiri gitu ya.
Maka ketika tadi ditanya soal mudah banget hamba Tuhan keluar bangun gereja baru, followernya pindah, gitu ya. Bagaimana kita lihat fenomena ini? Saya percaya sekali bahwa ketika orang pindah-pindah gereja, sekalipun tadi dibilang Yesusnya sama, ajaran apa kasihnya sama, gitu ya. Tapi jangan lupa ketika pindah-pindah gereja, kita bukan cuma mendengar firman Tuhan yang sama, tapi juga kita mendengar teologi dari yang disampaikan oleh si hamba Tuhan itu. Betul Yesusnya sama, betul kasihnya sama, tapi teologinya nggak tentu sama gitu kan. Paling paling gampang kelihatan misalnya teologi-teologi yang sifat doktrinal misalnya ya. Kayak kita di gereja karismatik percaya tentang karunia bahasa lidah atau bahasa roh, tapi di gereja mainstream seperti GKI, GKY gitu ya, yang evangelical, reform sangat tidak percaya misalnya gitu kan. Padahal kan Yesusnya sama gitu ya, lagi-lagi teologinya berbeda, tafsirnya berbeda. Maka sebenarnya saran saya ketika pada teman-teman yang pindah-pindah gereja gitu ya, kan ada orang bilang gini, nggak apa-apa lah pindah-pindah gereja kan dengar firman Tuhan juga. Betul, Anda dengar firman Tuhan. Tapi jangan lupa, Anda bukan cuma dengar firman Tuhan, Anda mendengar teologi dari si pendeta, teologi dari si pengkhotbah. Maka saya selalu menganjurkan kepada teman-teman di gereja saya dan teman-teman yang saya kenal, lebih baik tertanam di satu gereja gitu ya. Karena di dalam tertanam di sebuah gereja, di satu gereja, ini ajaran sinode kita juga gitu ya, di MSK ya, tertanam di gereja lokal. Itu kita mendapatkan satu koridor yang paling tidak lebih clear gitu ya. Pertumbuhan iman kita terukur dan bisa dipertanggungjawabkan dibanding pindah-pindah gitu ya. Betul, pindah-pindah akhirnya jadi apa namanya dengar firman betul. Tapi jangan lupa bukan cuma dengar firman, tapi dengar teologi dari si pendeta atau pengkhotbah yang menyampaikan firman. Kalau kalau kita punya nalar teologi atau filter teologi yang cukup canggih, cukup mapan, kita mungkin bisa menilai oh ini ajarannya baik, ini tidak baik. Tapi kalau remaja misalnya, pemuda remaja yang mungkin masih belum punya pemahaman yang cukup kritis atau mungkin pemahamannya belum mapan, tentu akan sangat bingung dengar A bilang ini, B bilang ini, C bilang ini, D bilang ini ya. Tadi baru aspek doktrinal, belum aspek praktikal ya. Ada gereja yang bilang kalau pacaran boleh pegangan tangan, ada yang bilang nggak boleh sama sekali, jaga kekudusan. Yang ini bilang lagi boleh rangkulan. Waduh, macam-macam ya. Ada tadi doktrinal beda-beda, praktikal beda-beda, pastoral beda-beda. Maka teologi yang disampaikan tentu berbeda-beda. Maka tadi kalau ditanya Yesusnya sama, betul, kasihnya sama, iya. Tapi eh, saya juga melihat teologinya bisa jadi berbeda. Ya. Jadi ketika ada hamba Tuhan pindah ke gereja ke sebuah gereja atau buka gereja baru, bisa jadi biasanya bukan cuma gara-gara nggak cocok secara personal atau pribadi terhadap gembala sebelumnya atau pendeta sebelumnya, tapi juga ada pemahaman teologis yang cukup berbeda gitu ya, sehingga dia juga mungkin bawa banyak orang buat ikut dia, dan saya rasa itu sesuatu yang cukup marak ya di Indonesia khususnya ya. Uh, udah gede pindah, udah gede pindah ya. Terlepas mungkin ada kepentingan politis lain, saya nggak tahu gitu ya. Apakah ada kepentingan politis? Uh, Pengikut saya sudah banyak, saya mau buka sendiri, saya udah merasa kuat ya, bisa juga ada kepentingan politis macam itu gitu ya, mengamankan aset gitu ya. Kalau saya buka sendiri ini lebih sejahtera misalnya ya, ada kepentingan-kepentingan politis seperti itu saya juga nggak tahu. Tapi tentu alasannya kompleks, alasannya beragam. Tapi kalau ditanya pandangan saya bagaimana, tadi saya melihat ini bukan cuma keberagaman apa sekalipun Yesusnya sama, kasihnya sama, tapi teologinya memang berbeda. Saya tidak terlalu setuju. Jadi ditanya ya setuju apa enggak? Alasan saya tidak terlalu setuju. Karena lebih baik memang tertanam di gereja lokal, karena bagaimanapun ketaatan itu juga membuahkan hasil. Saya pribadi adalah produk gereja gitu ya. Saya orang yang tertanam di sebuah gereja dan dari kecil, remaja, gede gitu ya. Itu juga di Sungai Yordan Roxy gitu ya. Sampai akhirnya mengikuti visi Tuhan yang Tuhan berikan lewat saya dan juga almarhum Bang Togi buat pengembalaan anak-anak muda gitu kan. Akhirnya berjalan dengan visi yang tadi saya sampaikan gitu. Dan kalau gerejanya jemaatnya masih dikit, bisa dikatakan kurang iman atau kurang misi. Ini pertanyaan yang perlu dijawab secara komunal sebenarnya, bukan pertanyaan yang jawabannya langsung A atau B, tapi pertanyaan yang justru perlu dijawab secara korporasi bersama-sama, duduk bersama dengan anggota-anggota gereja, pengerja dan pendetanya. Kenapa kita berkurang? Apa jangan-jangan kita melakukan kesalahan
Atau jangan-jangan ada sesuatu yang kurang atau ada yang miss dari penggembalaan atau apa? Atau jangan-jangan kurang misi tadi ya. Jadi banyak faktornya Pak Daniel, banyak sekali kompleksitas di dalamnya karena terlalu kompleks dan varian. Jadi saya berharap ini pertanyaan yang justru dijawab secara berkorporat gitu ya. Duduk, refleksi bareng-bareng, melihat kira-kira jawabannya apa gitu ya. Karena kalau dibilang kurang iman, mungkin iya, mungkin enggak. Kurang misi, mungkin iya, mungkin enggak gitu ya. Pembekalan rohaninya jalan, iya, tapi juga mungkin berapa banyak orang yang menyerap secara serius pembekalan rohani yang diberikan. Itu kan perlu diukur, perlu dievaluasi berkala gitu ya. Jadi ini pertanyaan yang sangat baik, tapi saya rasa perlu dijawab dalam forum ruang lingkup yang lebih reflektif sehingga jawabannya bisa lebih genuine. Genuine itu apa ya? Asli gitu ya. Jawabannya bisa lebih discernment, arif gitu ya. Karena dijawab secara reflektif di dalam korporat. Gitu. Thank you pertanyaan yang sangat bagus ini. Saya jadi ikut terpikirkan tadi. Oke, silakan Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang ingin menanggapi. Ada Kak Lexi. Halo Kak Lexi. Aduh, lama loh nggak ketemu, kangen aku Kak. Halo, Shalom. Shalom, shalom Kak. Oke, terima kasih sebenarnya ini pertama sih, ya karena namanya juga pendalaman ya, jadi bahasa teologi itu kalau yang dengar juga bisa mumet kepalanya dengan istilah-istilah yang ada ya. Itu aja itu ya. Terus ini, saya mau menanggapi sebenarnya, Iya. ada juga saya mau menyatakan pendapat. Yang pertama, saya menanggapi mengenai bahwa eh, tentang diskusi apa materi yang menyinggung bahwa kita Trinitas bisa masuk dengan untuk agama lain kita masuk dengan Hmm. Trinitas berpeluang begini dan begitu sehingga kita ada celah tanda petik ada celah untuk kita masuk ya. Tadi Pena udah singgung bahwa singgung bahwa apa itu mengurangkan iman. Saya bilang sebenarnya sih eh, nggak sesuai kurang tepat kalau kita masuk untuk membawa iman kita supaya tanda petik seperti cocologi gitulah supaya ada celah bagaimana kita mereka bisa celah masuk. Sebenarnya kalau dalam diskusi-diskusi seperti begitu akan bersinggungan akan ketemu dengan cuma satu yaitu etika moral kemanusiaan. Jadi pada saat kita akan sampai dengan kemanusiaan berbicara tentang etika, bagaimana dengan nilai moral, kita akan Jadi bersinggungan sama di ya situ. Kak? Semua akan sama masuk situ. Ya. Tapi kalau kita sudah berbicara tentang iman doktrin dan yang lain, pasti tidak bisa kita akan masuk ke sana. Itu menurut tanggapan saya gitu ya. Jadi saya kurang sependapat kalau diskusi dengan kita bisa masuk melalui mereka dengan cocologi tanda petik seperti itu. Yang kedua, iman dan toleransi. Ini sebenarnya salah satu doa saya sebenarnya untuk umat Kristen ya, termasuk juga untuk umat Kristen, untuk kita semua. Kita harus membedakan, lihat nih, ini ada beberapa. Satu, yang pertama, ke dalam materi yang tadi, ada traumatis untuk kekristenan di Indonesia. Traumatis karena kekristenan yang dibawa oleh VOC itu tanda petik dengan cara kekerasan. Sehingga penerimaan pun juga terhadap iman Kristen agak susah nih, dalam arti pandangan kekerasan ini bagaimana yang kita harus hilangkan gitu. Tapi ya ini cara kita untuk menyebarkan kasih Kristus itu yang dilihat. Nah, saya ikutin nggak sengaja ya, tadi juga saya ikutin namanya kisah hidup Kiai Sadrak di Jawa. Wah, saya bilang ini Kiai Sadrak ini luar biasa ya, Tuhan tuh dia bisa masuk, dan asal muasal pendiri kekristenan Jawa ya dia yang bisa masuk, diterima di pesantren ini, pesantren itu, semua dia bisa belajar hal itu, dan dia masuk melalui budaya.
Artinya pada saat seseorang tidak masuk dengan kekerasan tapi dengan budaya penerimaan itu bisa. Tadi penyampaian Injil juga kita bisa masuk dengan budaya tanpa ada kekerasan. Lalu selain kekerasan, selain budaya ada nggak? Ada sebenarnya untuk kita saat ini. Yaitu apa? Kita ada di tengah-tengah dunia yang gelap. Sangat simpel aja sebenarnya itu yang Yesus ajarkan. Yaitu jadilah garam dan terang udah. Hidup kita sesuai firman. Artinya contoh ya, saya ajak untuk kita berpikir seperti beberapa tahun lalu. Jangan lihat Ahok saat ini, jangan lihat Ahok setelah dia bercerai. Tapi pada saat awal-awal dia memimpin Jakarta. Kenapa? Dia seorang Kristen. Dia tidak toleransi sama korupsi. Cuma memang kelemahan dalam komunikasi. Kelemahan dia dalam berkomunikasi ya, itu yang perlu diperbaiki. Pada saat dia melakukan dengan prinsip kebenaran, dia hidup, dikagumi oleh semua agama loh. Dikagumi loh. Artinya apa? Dia sudah melakukan kebenaran. Dia bersinar di tengah-tengah kegelapan. Dia tidak kompromi. Contoh lah, kalau kita seorang petinggi, misalnya kita di pemerintahan, kita ada di dunia, teman-teman, Bapak Ibu jemaat dengan posisinya di tempat masing-masing bisa nih tahu aja. Kalau kita kompromi, ya kita nggak beda jauh dengan yang lain. Orang nggak bisa melihat orang kebenaran. Itu yang simpel dengan yang tadi pendapat Pas Prasetya siapa itu yang tadi saya sempat ikut bagian belakang, lainnya itu bahwa cukup kita bagi kasih Kristus, artinya dengan kita melakukan kebenaran firman Tuhan, ya tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, orang menghina kita, kita senyum, kita penuh kasih, itu udah berbeda banget. Kita care sama orang sekitar, itu sudah menceritakan tentang orang udah melihat kita tuh udah berbeda. Jadi sebenarnya itu yang Yesus ajarkan untuk kita bagaimana menyampaikan Injil dalam petik kita dalam toleransi ya. Toleransi artinya kita lakukan aja firman Tuhan. Kehidupan kita penuh kasih, peduli sama orang. Itu orang melihat Kristus di dalam kita. Orang melihat Kristus dalam kita. Nggak ada cara yang lain, udah nggak ada cara yang lain lah. Kita mau ajak orang untuk paksa dia sekelompok komunitas. Itu kan sebenarnya yang terjadi di wilayah timur. Waktu zaman dulu, mereka dari Portugis masuk, satu kampung dikristenkan. Ya namanya Kristen doang, ilmunya disimpan. Apa kekuatan-kekuatan gaib, apa animisme semua ditanam, dikuburin. Kerusuhan kemarin, yang kerusuhan Ambon, 17 suku bangkitkan lagi yang sudah ditanamkan beratus tahun yang lalu. Di mana imannya dia? Artinya iman kekristenan saat itu hanya bersifat sementara doang, tidak menyentuh intinya bagaimana pengenalan dia akan Kristus, ya kan? Nah, sedangkan yang kita maksudkan dalam toleransi di sini adalah, yuk kita hidupin aja firman Tuhan, lakukan firman Tuhan, peduli sama orang, kasih sama orang, ya kita hidup sesuai aja firman Tuhan. Itu kan nggak simple banget sih, simple aja gitu, nggak kompromi kok. Pada saat kita nggak kompromi, cahaya itu akan bersinar di tengah-tengah kegelapan. Orang melihat Kristus. Itu saya kesaksian lah, saya ada di tengah-tengah lingkungan sini. 2011 saya masuk di bulan tinggal dikontrakan bulan Juli, dan itu pada saat lagi ada puasa untuk Lebaran, puasa untuk mau menjelang Idul Fitri. Dan waktu itu tetangga saya sebelah itu saklar ya, itu korslet ya, mati lampu. Nah saya punya barang-barang itu, saya stok biasa ada di rumah, kelebihan apa saya simpan. Saya gitu ya, udah saya tawarkan diri, mau nggak saya perbaiki. Nah, terus saya perbaiki, setelah semua pakai saya, dan saya memang ikhlas kasih gitu kan, memberkati dia. Terus dia tanya, om bayar berapa? Enggak, nggak usah bayar. Di situ tuh apa omongannya? Om, om, om Kristen. Wih, kaget saya. Dalam hati ya, saya nggak menjaga ekspresi supaya jangan mencolok banget gitu. Om Kristen, aku bilang, kenapa aku bilang kamu Kristen? Saya tanya balik ke dia. Dia bilang gini, satu, untuk panggil mereka memperbaiki aja itu susah. Kedua, udah datang aja minta biaya. Kadang-kadang di sini maaf, lingkungan saya ekonomi menengah ke bawah agak susah.
untuk biaya hidup tuh susah. Nah, untuk bayar aja susah. Sedangkan mau minta bayaran. Artinya gini, eh, kita berbagi kasih aja gitu loh. Terus yang kedua, pandangan mereka bergeser nih. Saat saya tinggal di situ lama-lama, mereka tanya ke saya, oh, bukannya orang gereja itu, orang Kristen itu jahat? Wih, saya kaget juga omongan gitu. Terus saya tanya ke beberapa orang yang ada di situ, ya, kenapa kamu bilang Kristen? Nah, memang sih dari tempat ibadahnya yang doktrin bahwa Kristen itu jahat, gereja itu jahat. Nah, saya bilang, kamu lihat nggak saya jahat? Enggak, justru Om, berbeda gitu. Nah, puji Tuhan waktu saya ingat ya, mungkin Pak Manu apa sih ingat, kita dulu waktu ada kalau mau Natalan itu ada undangan dalam bentuk print flyer gitu tapi agak keras, lalu dimasukin plastik. Tahun berapa saya lupa gitu. Nah, saya bilang harus sebelah sini. Nah, mereka di sini daerah sini kan pakai cabut benang tuh. Cabut benang, lalu sudah bajunya sampai kampung, bajunya dikit. Ini apa? Udah 100 masukin plastik, saya kasih deh sekian ribu. Cuma sebagai jembatan penghubung aja, di situ mereka terbuka. Artinya apa? Dalam materi yang kita iman dan toleransi ini, eh, pada saat kita kita menghidupi kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita nggak perlu takut bahwa kita udah melanggar eh, melanggar norma-norma aturan di Indonesia tentang toleransi karena tidak bertabrakan apa yang Yesus ajarkan nggak tabrakan. Inilah yang membuat kita orang gereja atau Kristen takut untuk menyatakan iman kita kepada dunia nggak perlu. Artinya gini, kalau kita misalnya sudah ini Pak Ugem udah angkat tangan mau tambahkan jadi saya kurang stop aja waktunya ya. Ya. Ya, Oke, jadi panjang. itu aja. Thank you. Thank you, Kaleksi, thank you. Saya angkat tangan berikutnya sebetulnya sih. karena wewenang ada Sister Vena nih. Untuk masalah waktu gitu kan. Jadi saya sudah diizinkan untuk bicara, udah bertanya. Ya, silakan Pak Gem. Oke, satu. Pertanyaan saya begini, Bro Angga, bagaimana dengan asimilasi antara adat istiadat ya budaya setempat dengan kekristenan gitu kan? Apakah itu bukan berarti sinkretisme seperti itu? Atau itu masuk dalam bagian toleransi? Itu dulu. Saya ada 3 pertanyaan sih. Ya, Pak Gem, thank you. Jadi kalau pendekatannya adalah lensa Trinitas yang sangat mengusung Missio Dei tadi, gitu ya, maka kita melihat bahwa sebenarnya agama-agama lain atau lintas tradisi-tradisi lain itu mendapat ruang dialog, tapi dalam koridor bukan worshiping, tapi karena worshiping itu hanya untuk Trinitas. Tadi kan disinggung sama Pak Yowas apa Gavina Costa tadi ya, yang soal Pak Yowas ya tadi perikoresis realitas, bahwa karena lensanya Trinitas, maka segala ciptaan itu yang lintas tradisi tadi dimungkinkan bisa berada, tapi bukan dalam bentuk worshiping. Misalnya gini, kayak orang Kristen ulos gitu ya. Kan kalau mungkin pendetanya kurang belajar gitu ya, terlalu ini ulos kita bakar gitu ya. Tapi padahal ulos itu budaya misalnya ya kan, tidak ada hubungan sama worshiping, tidak ada bukan penyembahan, bukan apa gitu ya. Dan itu batasannya clear. Maka dengan menggunakan dasar Trinitas kita bisa tahu bahwa segalanya di embrace ya, budaya dan sebagainya di-includekan, tapi yang mendapat porsi untuk penyembahan hanya Trinitas gitu ya. Jadi kalau kita bicara pegang hio misalnya ya, pegang hio boleh apa enggak gitu kan. Kalau menurut Davinda Costa tadi kan nggak penting lagi pertanyaan kayak gitu, ya kan. Tapi kalau dalam sisi pastoral dan praktikal gitu ya, saya melihat bahwa ternyata menghormati orang tua ya kan, dalam artian bukan menyembah yang mati gitu ya, memorizing, mengingat, mengenang kebaikan dan untuk refleksi diri, menurut saya masih oke-oke aja. Tapi kalau batasnya udah worshiping, menyembah, mendoakan, bahkan minta sesuatu yang udah mati, nah itu kan keliru gitu ya. Itu yang menjadi batasannya kalau kita pakai lensa Trinitas tadi. Jadi kita mengapresiasi lintas tradisi dan lintas agama, sekaligus
tidak kehilangan partikularitas iman Kristen kita. Itu yang mau dikatakan oleh teolog-teolog Trinitas tadi. Sekalipun mereka saling kritik kan, benar kata Alexi tadi, yang ini dianggap cocok logi, tapi dikritik, ini dikritik lagi sama si ini, yang ini dikritik lagi sama si. Ya namanya teolog kan saling kritik gitu ya. Tapi memang yang mau saya tawarkan adalah ternyata dengan lensa Trinitas kita bisa tetap jadi Kristen sepenuh-penuhnya dengan sembari membuka ruang dialog dan rekonsiliasi dengan tradisi atau agama lain. Kira-kira gitu, dengan batasan worshiping tadi gitu. Itu Pak Gem, yang pertama. Yang kedua apa? Ada 3 tadi katanya. Yang lain ada mau bertanya nggak supaya satu-satu dulu nih? Diselesaikan dulu yang kedua. Selesaikan dulu deh, Pak Gem. Aku, Oh ya, silakan. Silakan Kak sorry Eli. ya, sorry. Dia orang awam nanya nih Pak. Oh iya, Di dalam silakan. materi ada posisi agama lain ada di dalam misi Allah. Berarti di luar Kristus itu ada di dalam hati Allah juga ya Pak ya, untuk gereja, yaitu anak-anak Tuhan yang diselamatkan untuk menjadi saksinya. Betul. Kita kan memang makhluk sosial, tapi tadi ada di materi juga Tuhan hadir bukan karena kita makhluk sosial. Betul ya Pak ya? Kita melakukan misi bukan cuma karena kita masuk makhluk sosial, tapi karena Iya. Allah kita bermisi, ya itu maksudnya. Betul. Iya, betul ya Pak. Yang saya mau tanyakan, kita kan makhluk sosial juga Pak. Dan Tuhan memakai kemakhluk sosialan kita di tetangga, di rumah, di keluarga untuk menjadi saksi. Karena kita udah diselamatkan dengan belas kasihan Tuhan. Betul. Yang menjadi pertanyaan saya, kenapa sih itu misi yang menjadi darah daging Tuhan nggak menjadi darah daging, sepertinya nggak menjadi darah daging anak-anak Tuhan ya Pak? Ya. Benar nggak Pak? Iya. Apa sih yang menyebabkan anak-anak Tuhan tidak mempunyai misi Allah untuk keselamatan manusia yang menjadi darah daging itu? Apa yang menyebabkan sehingga ada gereja-gereja jumlahnya banyak, tapi belum tentu anak-anak Tuhan yang hadir. Tapi ada juga yang sedikit anak-anak Tuhan yang benar-benar anak-anak Tuhan yang menjadi suatu bertolak belakang adalah anak-anak Tuhan yang di gereja kurang bermisi gitu Pak. Ngerti ya Pak ya? Pasti Bapak ngerti, jago Bapak. Ya Pak ya. Oke Pak, sepertinya begitu Pak. Saya gregetan Pak sama gitu ya Bu ya. misi Allah ini. Kan umur kita cuma sebentar Pak. Ya. 70 sampai 80 itu cuman ya tahu ya rumusnya Tuhan kan 1000 tahun 1 hari buat Tuhan itu pendek sekali. Nah, kenapa sih jantung kita tidak berdebar-debar kalau kita tidak menginjili, kalau hati kita punya belas kasihan tapi jantung kok nggak berdebar-debar? Kalau tidak menginjili 1 hari 1 jiwa. Wow. Setahun kan udah 365 ya Pak orang. Menginjil kan tidak harus orang itu diselamatkan, itu hak bebas seseorang untuk mengambil keputusan. Tapi kan Tuhan bilang beritakanlah. Cuman ngomong doang. Ya bersyukur belas kasihan itu bisa tembus kepada apa yang kita injili itu. Itu kenapa tuh Pak? Iya. Makasih Bu Eli Tambu Bolon ya. Pertanyaan yang sangat menarik ya. Saya merasa saya tidak berwenang menjawab dari sisi gereja lain, tapi saya coba ambil contoh gereja saya aja gitu ya. Kenapa banyak anak muda atau jemaat saya juga yang kurang punya minat sama misi gitu ya. Dari hasil riset yang pernah saya lakukan kecil-kecilan gitu ya, saya menemukan ada beberapa faktor memang Ibu. Yang pertama adalah jemaat ini lahir dalam kondisi spirit zaman yang agak beda dengan saya atau papa saya, gitu ya. Karena kalau kita lihat ternyata histori sejarah itu ya, garis waktu itu juga punya peranan. Yang pertama gini, kalau zamannya zaman mungkin bapak-bapak, papa-papa, zaman papa dan kakek saya lah, gitu. Saya umur 36 sekarang, yang udah tua-tua gitu ya. Itu zaman-zaman lahir modern kayak gitu ya. Itu kan mereka
sungguh-sungguh kayak kalau gereja juga kayak militan banget gitu ya. Tapi zaman sekarang zaman Gen Z, zaman milenial rasanya rada kurang gitu ya. Kita harus lihat juga dalam periodik waktu semangat zamannya zaman modern bapak-bapak itu ya. Itu memang zaman yang dikedepankan adalah logika gitu ya. Reason yang terpenting itu logis. Kalau kebenaran itu bisa dikatakan benar kalau dia berkolerasi dengan logis. Contohnya pakai bajunya, kalau jasnya hitam, celananya hitam, sepatunya paling banter coklat atau hitam. Tapi masuk ke abad 21 ke sini gitu ya, masuk bukan lagi zaman modern tapi zaman postmodern yang mana mengedepankan yang benar itu adalah relatif, terserah saya. Jadi kalau saya pakai bajunya biru, celananya merah, sepatunya kuning, ya terserah saya. Saya mau cat warna rambut saya pirang setengah biru, terserah saya gitu ya. Nah, masuk ke 2016 ke sini gitu ya, berubah lagi zamannya. Jadi zaman yang mengedepankan post truth namanya. Yaitu zaman yang benar itu tergantung siapa yang ngomong ya. Kalau yang ngomong itu orang yang berkarisma, orang yang mentereng, orang yang wah ganteng, cantik, baru dianggap benar gitu ya. Nah, itu yang saya temukan di gereja saya, lagi-lagi di konteks gereja saya gitu ya. Semangat relativisme tadi yang menganggap kebenaran suka-suka saya itu ternyata dihidupi di dalam sehari-hari, termasuk kemajuan zaman teknologi dan sebagainya. Jadi kalau ada orang datang, kok kamu ke gereja terlambat? Terserah gue. Orang gue tadi kehujanan. Kok lu hari ini pendalaman Alkitabnya kayaknya apa nggak datang? Serah gue, orang gue ngantuk gitu ya. Bisa bisa jawab gitu loh. Tapi zaman saya waktu saya kecil, zaman papa saya gitu ya, mana agak jarang orang jawab relativisme kayak gitu kan ya. Ditanya, kenapa kamu nggak menginjil? Kamu kok nggak bermisi? Ya ngapain, orang hidup gue udah susah, hidup gue udah capek. Lihat ya, semangat relativismenya ternyata dihidupi sehari-hari. Makanya gereja itu perlu aware soal spirit zaman. Spirit zamannya sekarang lagi apa nih? Gereja perlu aware buat bikin pembinaan, pendampingan, mentoring, pemuritan yang sesuai sama spirit zaman yang memang dihadapi sekarang. Cara saya menangani jemaat saya yang mayoritas anak muda dan jemaat saya yang 40-an tahun ke atas itu beda banget. Saya nggak bisa pakai cara yang sama buat menumbuhkan semangat misi ke yang Gen Z dan milenial sama yang Gen baby boomers. Nggak bisa, itu beda banget gitu ya. Karena setiap spirit zaman itu punya cara hidupnya masing-masing dan kadang-kadang gereja nggak peka. Ya ini saya melihat gereja saya sempat kurang peka buat merangkul, menumbuhkan iman, semangat anak-anak muda ini buat bisa menginjil gitu ya. Jadi itu kesalahan yang perlu saya tanda kutip tebus gitu ya, untuk bisa saya minta ampun sama Tuhan sebagai pemimpin gereja untuk bisa gimana nih sekarang nih mengembalikan, membimbing, menggugah mereka buat bisa menginjil lagi. Itu yang pertama, faktor pertama, spirit zaman kalau di gereja saya gitu ya. Faktor kedua juga saya menemukan ternyata selain spirit zaman adalah memang pesan-pesan soal misi, pesan-pesan soal praktik-praktik penginjilan juga mungkin seringkali jarang diberitakan gitu ya. Saya pribadi, saya sungguh-sungguh baru mengerti dan tergugah soal misi itu ketika Kak Lexi dulu ajak saya ke Sumber Waras. Mungkin ya Kak, waktu Natal Sungai Yordan tahun berapa waktu saya masih remaja itu Kak Lexi itu. Bareng Kak Lexi, kita masuk ke ruang-ruang ICU, itu saya lihat, wah, Doain orang di rumah sakit ya? di rumah sakit betul Kak. Wah, doain orang kayak begini gitu ya, kita bisa sharing, kita doakan, wah urusan dia lah, terima Yesus gitu ya. Kita keliling kita doakan dan saya tersentuh sebagai anak muda. Saya pulang dari Natalan itu ya, Natal doa keliling rumah sakit itu, pulang saya bawa semangat buat wah, saya pengen banyak orang kenal Kristus gitu ya. Wah, itu kan apa ya? Kayaknya zaman sekarang rada susah ya. Khususnya di gereja saya, lagi-lagi di gereja saya. Di gereja Sungai Yordan mah bagus-bagus pasti ya. Di gereja saya. Itu kurang Bu, itunya kurang gitu ya. Jadi saya mengaku dosa gitu ya hari ini bahwa spirit zaman dan juga pendampingan yang kurang juga ternyata membuat jemaat akhirnya jadi ya cuma datang duduk gereja entertaining 2 jam pulang, gak usah sentuh hidup gue cuma pengen datang denger nyanyi tersentuh ibadahnya bagus, pendetanya mungkin lucu, pendetanya mungkin ya oke.
besok pulang. Udah, jangan suruh saya lebih dari itu, gitu ya. Nah, itu yang saya harus banyak benahi di dalam permasalahan gereja kami, kira-kira gitu ya. Spirit zaman yang kurang bisa ditangkap oleh pembinaan dan pendampingan gereja, akhirnya punya jemaat yang kayak gereja saya kurang lebih gitu ya. Sekalipun nggak semua ya, banyak juga jemaat yang on fire, yang berapi banyak gitu ya. Tapi ada segelintir orang-orang yang juga memang ya masuk kategori susah gitu ya, susah diajak, susah dibina ya, wajar lah ya dalam penggembalaan. Gitu. Saya perlu banyak belajar dari Pak Gemanu nih gitu ya dalam hal-hal kayak begini. Makasih Bu Eli Tamu Bolon gitu. Terima kasih Pak buat pencerahannya. God bless. God bless. Ya, silakan Pak Gem mau meneruskan. Ya dari apa namanya materi yang ada tadi yang sudah kita pelajari ya ada satu diskusi ya, satu diskusi eh saya pernah apa namanya membuat tulisan ya atau ya istilahnya membuat penelitian secara itu ya secara apa namanya perpustakaan itu apa namanya library ya library. Oh iya, Itu benar. mengenai New Age gitu. Wow, keren. Nah ini salah satu tugas kampus waktu itu Paper. ya. Nah New Age ini kan yang ya istilahnya ditunggangi oleh Illuminati ya. Nah itu kan salah satu pengajarannya itu begini bahwa kita bisa menjadi Tuhan bagi diri kita dan segala sesuatu bisa menjadi Tuhan. Nah, terus dan mereka memiliki keyakinan bahwa suatu hari nanti semuanya akan menjadi satu di situ. Ya satu kepercayaan, satu sistem, satu segala macam. Dan itu secara masif memang sekarang mereka sedang dan terus melakukan gerakan itu. Dan mereka juga masuk melalui yang Seven Spirits itu loh. Oh, iya. Seperti itu. Nah, di apa namanya entertain ya kesenian, olahraga, film-film dan segala hal lah gitu. Nah, ini yang kemudian kurang disadari oleh banyak orang Kristen gitu. Yang pada akhirnya mereka karena dalam tanda kutip toleransi, mereka menerima hal itu sebagai satu apa ya pengetahuan, satu bentuk entertain atau hal-hal lain yang mereka akhirnya tidak terlalu peduli gitu kan, dan akhirnya ya bisa jadi pola pikirnya berubah gitu. Banyak hal gitu. Salah satunya ada film ya saya pernah nonton yang apa namanya tokoh utama dalam film itu mengatakan everything is kungfu gitu. Ya. Nah, itu kan juga salah satu bentuk dari mentuhankan bela diri itu ya, kungfu ya. Jadi kungfu itu adalah segala sesuatu gitu kan. Kungfu adalah Tuhan gitu kan. Nah, terus kemudian muncullah sekarang ini apa ya? Agnostik ya. Orang percaya Tuhan tapi tidak peduli agama gitu. Dan itu juga mulai ya merasuk ke anak-anak muda. Ya kan? Nah, jadi karena alasan toleransi ya, yaitu kan hanya hiburan, itu kan hanya film, itu kan hanya lagu, itu kan hanya acara, itu kan hanya itu. Akhirnya secara tidak sadar ya kekristenan ya apa namanya mentoleransi hal itu justru malah mengurangi atau mendegradasi dari nilai atau pengajaran kekristenan itu sendiri. Dan ini sudah banyak terjadi, bahkan sudah mulai masuk ke gereja. Seperti itu. Nah, sekarang menurut pendapat ya Pak Angga bagaimana, Pak, dengan hal ini? Iya, Pak Gem. Thank you buat pemaparannya ya.
saya setuju sekali ya, maksudnya melihat tadi juga saya sudah singgung soal spirit zaman ya. Kita itu di tengah zaman yang memang masuk kategori banyak sekali varian-varian semangat, ideologi, spirit, apalagi ya, pengaruh gitu kan, impact yang memang membuat akhirnya khususnya anak-anak muda ya, generasi muda yang mudah sekali mendapatkan akses untuk terpengaruh gitu ya. Zaman dulu kan kalau nonton itu kan ya, saya masih sempat dulu punya TV hitam putih ya. Ya nonton itu ya paling ya begitu, mampir ke rumah tetangga, nonton, ya udah denger berita pulang gitu ya. Tapi zaman sekarang buka handphone, apapun bisa diakses di sana ya. Mau pengaruh buruk, pengaruh jelek ya kan, dengan ideologi yang sangat beragam ya, termasuk hamba-hamba Tuhan gitu ya, pastor-pastor gram. Sekali ledekin teman-teman saya tuh, pastor gram ya, yang juga mungkin kadang-kadang nggak semua yang dikatakan juga tepat gitu ya menurut saya. Itu juga punya banyak pengaruh sebenarnya. Maka tadi saya bilang kita di 2016 ke sini, Harvard Dictionary menyebutkan kita masuk zaman yang namanya post-truth, pasca kebenaran. Di zaman post-truth ini yang dikatakan benar itu bukan soal isi. Orang nggak peduli lagi sama isi. Kebenaran itu tentang siapa yang ngomong, gitu ya. Kalau yang ngomong orang yang berkarisma, gitu ya. Kalau kadang saya lihat kalau yang khotbah pendetanya ganteng, gitu ya, pendetanya berkarisma, wah langsung followernya banyak yang like, gitu ya. Wah langsung diikutin, di repost, gitu ya, postingnya rame, gitu ya. Ya. Tapi kalau mungkin yang ngomong orang yang sederhana, yang bersahaja, yang biasa aja, gitu ya, ya mungkin nggak terlalu didengar, gitu ya. Jadi akhirnya kita punya semangat ideologi yang mudah sekali melabel dan melihat mana yang boleh saya pengaruhi. Ya. Oh, wow, akhirnya jadi macam-macam yang mempengaruhi. Ya. Nah, tontonan, suguhan-suguhan, sosial media yang sangat begitu masif sekarang, gitu kan. Saya setuju Pak Gem. Jadi ini memang tantangan. Jadi saya melihatnya ini sebagai tantangan, bukan bukan sesuatu yang apa ya, memang harus terjadi gitu ya, di zaman sekarang memang harus terjadi. Dan inilah tantangan gereja, tantangan jemaat, tantangan hamba-hamba Tuhan hidup di tengah zaman post truth yang memang ya ini pergumulannya gitu. Jadi saya melihat ini sebagai tantangan yang perlu dilewatin sih gitu. Di samping itu berarti ada tuntutan buat kita para hamba Tuhan buat semakin justru belajar gitu ya, belajar buat apa nih kalau zamannya post truth, gereja mesti ngapain kira-kira ya kan. Kalau jemaatnya terkontaminasi sama spirit zaman post truth, kira-kira apa yang mesti dibikin sama gereja. Saya suka diskusi sama teman-teman hamba Tuhan lain gitu ya, teman-teman teolog, apakah KKR, model KKR kayak zaman dulu masih relevan di zaman sekarang gitu ya. Berapa banyak orang yang bertobat sungguh-sungguh di KKR, atau jangan-jangan sekarang bukan lagi lewat KKR tapi lewat komsel gitu ya, atau jangan-jangan sekarang bukan lagi komsel tapi lewat terapi kelompok gitu, macam-macam sekarang namanya ya, gitu ya. Lewat konseling apa, oh sekarang yang lagi beredar isu mental health gitu ya. Maka kalau isu mental health yang beredar, saya rasa jemaat dan gereja perlu punya banyak konselor Kristen gitu ya, karena banyak sekali orang yang terpapar mental health issue misalnya. Jadi saya setuju Pak Gem, jadi ini kontaminasinya banyak, variannya banyak. Saya menyebut ini sebagai tantangan yang gereja harus capture itu apa ya? Potret, tangkap fenomenanya, jadikan ini sesuatu yang bisa kita gumulkan sama Tuhan dan sama jemaat pengerja kita di gereja. Gitu sih. Thank you Pak Gem. Ya, Bapak Ibu ada yang ingin bertanya sebelum kita masuk ke pertanyaan ketiganya Pak Gem. Jadi ini dulu ada yang bertanya Bapak Ibu. Tapi saya setuju sih dengan Pak Gem ya. Memang toleransi ini kalau saya sejarah udah membuktikan ya. Jadi sejak gereja mulai berpikir tentang menerima adanya keberadaan dari agama-agama lain, justru yang muncul adalah teologi-teologi kontemporer. Ya. Mulai muncul terutama yang tadi kata Bro Angga, Christian Animals. Jadi siapapun bisa jadi Kristen gitu. Itu kan kalau nggak salah itu ajarannya Fredrik Schleiermacher ya kalau nggak salah. Jadi dia bilang bahwa
ada orang-orang yang walaupun tidak menjadi Kristen tapi tidak bergereja atau menjadi anggota gereja, tapi karena dia baik, moralnya bagus, karena kan nggak bisa dipungkiri juga banyak agama lain juga, ya susah nyebutnya. Jadi apa namanya, nggak bisa kita pungkiri bahwa dengan keadaan agama-agama lain ini tuh bikin Kristen itu jadi banyak-banyak ajaran yang menyimpang ya, kayak Kristen progresif gitu. Jadi ya mulai muncul gitu ya Bro Angga gitu. Jadi sekarang kita berpikir ini apa karena diskusi atau karena tantangan zaman seperti kata Bro Angga, atau karena banyak orang yang banyak berbicara kan di Instagram, kan belum belum jadi dokter atau belum jadi sarjana tapi udah bisa dengan berani ngomong di media sosial tentang teologi gitu kan, sehingga yang diomongin tuh tidak tepat gitu, sehingga bikin, tapi karena followernya banyak jadi orang jemaat bilang oh ini bagus, ini baik gitu. Nah ini pengaruh juga nggak ini nih Bro Angga gitu. Jadi kan kita lihat nih dewasa ini kan ada bukan orang yang punya latar belakang teologi, tapi dia dengan keberanian yang menyala-nyala berbicara tentang Kristus, tentang Yesus gitu. Lalu followernya banyak, orang bilang wah dia hebat gitu. Jadi ini ada nggak pengaruhnya gitu? Ya, seperti saya bilang tadi ya, welcome to the post-truth era. Selamat datang di zaman post-truth. Yang ngomong itu kebenaran bukan soal isi, tapi tergantung siapa yang ngomong. Kalau yang ngomong ya public speakingnya bagus, ganteng, keren, suaranya oke, ya sekalipun ngaco tetap didengar gitu ya. Maka menurut saya bukan soal teologi nggak teologi sih, kan teologi juga bukan segala-galanya. Tapi paling nggak apa yang diomongin itu perlu persiapan dan bertanggung jawab, paling tidak kan gitu ya. Kalau yang diomongin nggak bisa bertanggung jawab, jadi repot. Misalnya gini, kata kita sekarang gara-gara seorang hamba Tuhan di Instagram, kita jadi anti sama kata progresif, misalnya ya. Padahal progresif itu kan kata yang sangat bagus, ya kan. Kita tuh jadi orang Kristen ya harus progresif, harus berkembang, harus punya pertumbuhan kognitif dan juga afeksi dan juga iman, faith gitu kan. Harus progres dong. Itu kan kata yang bagus sebenarnya. Tapi gara-gara seorang hamba Tuhan yang di Instagram itu gitu ya, dia menyimpulkan sesuatu dan dia melabel progresif, jadi semua orang secara sosial masyarakat merasa kalimat Kristen progresif itu adalah sesuatu ajaran yang negatif gitu ya. Hanya gara-gara yang ngomong orang terkenal, dia merubah definisi progresif dari yang bagus jadi negatif konotasinya. Itu kan apa ya, pengaruh atau dampak impact yang sangat sosial banget gitu ya. Padahal kata progresif sendiri kata yang bagus lah. Kita harus progres lah. Jadi orang Kristen masa gitu-gitu aja dari tahun lalu nggak bisa mengampuni. Tahun sekarang masih nggak bisa mengampuni kepahitan. Ya kita harus progresif dong. Kan gitu ya. Jadi bahkan post-truth ini mengubah definisi kata, arti, makna dari sebuah makna kata gitu ya. Jadi berubah semua. Saya justru tertarik sama Pagem. Pagem kalau dari sisi parenting bagaimana Pagem? Tadi kan bicara toleransi, semuanya akhirnya gara-gara kita biarkan bisa nonton, bisa denger, bisa lihat, jadinya banyak pengaruh buruk masuk. Tapi kalau kita akhirnya tidak bertoleransi, kita bilang nggak boleh, kita batasin semuanya gitu ya. Saya ingat dulu ada cerita dari teman saya di sebuah STT di daerah Jawa Timur ya, STT di Jawa Timur itu semua mahasiswa STT-nya harus bajunya hitam putih, nggak boleh nonton bioskop, nggak boleh main handphone atau apa, pokoknya strict banget peraturan itu, nggak boleh ditolerir sama sekali gitu ya. Tapi akhirnya keluar jadi hamba Tuhan, ini menurut kesaksian mereka ya, beberapa orang kesaksian, akhirnya jadi hamba Tuhan yang maaf ya, cupu, nggak tahu tentang berita apa-apa, nggak tahu soal isu yang terbaru, akhirnya nggak hamba Tuhan yang nggak nyambung sama jemaatnya gitu kan. Akibat dididik segitu sakleknya tanpa toleransi, nggak boleh lihat dunia luar, harus kudus katanya. Begitu praktek ke sebuah gereja atau jadi hamba Tuhan setelah lulus, jadi hamba Tuhan yang cupu. Tadi menurut kesaksian beberapa teman ya gitu. Jadinya nggak relevan apa yang diomongin, hamba Tuhannya kok nggak relevan sama zaman sekarang. Nah itu gimana Pak Gem? Kalau dari sisi parenting orang tua
sama anak tuh gimana? Apakah Pak Gem setuju untuk ya batasin ya, misalnya anak nggak boleh main TikTok atau apa, nggak boleh nonton YouTube, atau bagaimana pembatasan toleransi dari sisi parenting yang mungkin Pak Gem bisa share? Oke, yang pertama begini. Saya pernah bertanya kepada 5 teman saya, ya, yang dulu mereka Muslim, tapi mereka sekolah di sekolah Katolik. Teman saya nih, ya kan. Dan anak mereka juga sekolah di Katolik, gitu. Saya tanya, kamu nggak takut anak kamu terpengaruh? Pengaruh apa? Ya kan di sekolah Katolik kan diajarin agama Katolik dan ikut misa. Mereka bilang enggak. Kenapa? Karena kami sudah menanamkan nilai-nilai agama kuat di rumah. Kami panggil guru ngaji dan lain-lain. Nah, saya tanya sama 10 teman saya yang sudah punya anak yang Kristen, kamu berani nggak masukin sekolah anak kamu ke sekolah Muslim? Katakanlah Al-Azhar. Nggak Nggak berani ya? berani. Kenapa? Kenapa? Karena takut terpengaruh. Artinya apa? Mereka tidak menanamkan nilai-nilai agama dengan kuat. Jadi yang pertama adalah menanamkan ya nilai-nilai agama atau iman lah ya, iman Kristiani ke anak-anak kita. Itu yang paling utama dulu deh, yang harus dilakukan oleh orang tua. Sekarang kalau bicara parenting, apa sih parenting? Pak Duju bilang parenting adalah memberikan atau menciptakan lingkungan bagi anak-anak. Lingkungan seperti apa? Yang seperti orang tuanya ciptakan. Kalau orang tuanya baik, ya lingkungannya pasti baik. Kalau orang tuanya taat beragama, taat beribadah, imannya kuat, bertumbuh, pasti anak-anaknya pun demikian. Itu parenting. Jadi bukan cara menghukum, cara begini cara-cara, bukan. Tapi bagaimana orang tua memberikan contoh, teladan, pengajaran, dan pendidikan kepada anak-anak. Nah, yang berikutnya adalah begini, supaya anak-anak kita tidak freak ya, maksudnya tidak jadi aneh gitu kan di sekolah, nggak boleh nonton, nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini. Kita kasih, tapi kita pilih. Kan tontonin itu ada BO, bimbingan orang tua, ya kan? Dari umum aja tahu loh, ini perlu bimbingan orang tua. Kemudian ada usia batasan, ini usia berapa tahun ke atas. Nah, kita taatin aja, kita kasih tahu ke anak kita, ini nggak boleh, kamu kan usia kamu baru sekian. Ya kita ikutin aja aturan yang ada dulu deh. Belum bicara ini apa namanya bicara waduh keimanan begini nanti kamu dosa, nanti kamu begini, enggak, ikutin aja aturan yang ada. Secara moral aja kan sudah ada kan aturannya kan. Kita ikutin aja seperti itu. Yang berikutnya adalah memang seperti anak saya waktu itu nangis-nangis ke mamahnya lalu nangis-nangis ke saya minta dibikinin TikTok, mau bikin TikTok, saya tidak kasih. Kenapa? Karena aturan kan nggak boleh. Ya kan waktu itu anak saya masih usia 10 tahun mau bikin TikTok nggak boleh. Alasannya apa? Teman-temannya bikin. Saya bilang biarkan mereka. Kan kamu anak papa mama, bukan anaknya papa mama teman-teman kamu. Tapi di situ saya beri penjelasan, pencerahan kepada anak saya. Sampai saya berkata begini, kan anak saya juga cerita si temannya yang begini, orang tuanya ribut, orang tuanya cerai, begini, setelah gitu kan. Saya bilang, kamu ngerasa nggak papa mama sayang sama kamu? Iya, ya sudah. Itu udah lebih daripada kamu bikin TikTok gitu loh. Kalau teman-teman kamu ngeledekin kamu, papa tanya, memang teman-teman kamu itu orang tuanya sayang banget sama dia seperti papa mama sayang sama kamu? Ya ada sih pak yang enggak. Mereka orang tuanya begini, nah iya, udah itu aja. Kamu nggak punya TikTok, tapi papa mama sayang kamu. Terus juga di lain sisi saya juga beri keleluasan anak saya. Contohnya, dia mau les drum, ya sudah. Saya janji, oke, nanti setelah umur 12 tahun, tapi ternyata umur 11 ini ulang tahun, dia udah nggak sabar, ya sudah, saya lesin drum, gitu kan. Dia juga mau nonton film ini. Saya bimbing, saya ikut nonton loh. Saya berapa kali ikut nonton dengan anak saya berduaan. Di situ. Bahkan begini, satu saya didik anak saya begini, memang ini agak ekstrim gitu kan. Anak saya kan nggak berani ke WC, ya kan, sendiri malam-malam, akhirnya saya temenin gitu kan. Karena ya, apa namanya, takut setan gitu kan. Saya bilang, lah kamu kan orang beriman ada Tuhan Yesus, jangan tahu gini. Kenapa? Karena memang salah saya juga, saya berapa kali nonton film horor dia ngeliat gitu kan. Akhirnya apa? Cara didik saya begini, oke, kamu nonton sama papa film horor gitu kan. Ya kan? Nah, saya jelasin,
ini begini, ini begini, ini begini. Oh, akhirnya saya bilang gini, satu itu cuma film, yang kedua, lihat kan, setan aja takut sama ini, sama itu, sama ini. Apalagi kita orang beriman dalam nama Yesus, dia pergi, orang sama salib aja, sama istilahnya bacaan-bacaan, sama benda ini takut, apalagi sama iman. Nah, akhirnya anak saya ya nonton film horor sih udah biasa aja gitu loh. Sekalipun nggak suka kayak saya gitu. Nah itu, jadi memang butuh apa namanya, yang pertama penguatan dulu lah secara rohani. Udah orang tua fokusnya di hal-hal rohani dulu deh di situ. Kemudian juga hal moral juga jangan jadi dikurangin atau sama sekali nggak boleh. Contoh begini, kita nggak boleh mendidik anak, menjauhkan anak tuh dari sesuatu yang dia perlu tahu dan dia harus tahu ini salah atau benar gitu loh. Jangan cuma dikasih tahu yang benar-benar aja, sehingga akhirnya dia nggak tahu yang salah-salah gitu loh, karena selalu dihindarin. Akhirnya dia nggak bisa ambil keputusan ketika dia menghadapi hal itu. Tapi kan kita jelaskan, ini yang benar begini, ini yang salah begini. Kenapa nggak boleh, kenapa boleh. Di situ. Kenapa ini dilarang, kenapa ini tidak dilarang. Kenapa ini jahat, kenapa ini baik. Dia dikasih tahu. Sehingga akhirnya dia bisa membedakan dan dia bisa memilih. Itu aja Pak dari saya. Thank you Pak Gem, thank you. Oke, pertanyaan saya terakhir ya. Tadi mengenai Anonymous Christian, atau saya bilangnya Hidden Christian ya. Itu kan dalam Roma 10 ayat 9 sampai 10 itu berkata, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Nah, jadi kalau Hidden Christian, terus kemudian juga apa namanya, Anonymous tadi itu ya, kan mereka tidak bicara. Dengan mulut mengaku ini kan ada dua, satu secara pribadi kepada Tuhan, kedua secara dengan sesama kan, harus mengakui saya Kristen gitu kan. Tapi kalau mereka tidak mengakui Kristen, ya udah Hidden Christian aja lah. Yang penting saya percaya Yesus, yang penting saya muji menyembah Yesus. Itu bagaimana? Seperti itu. Ya, dalam pandangan inklusivisme itu sah-sah saja ya. Menurut teman-teman inklusif mengatakan bahwa kan kita nggak bisa kotak-kotakin Tuhan. Kalau memang dia percaya Tuhan tapi dia nggak jadi Kristen, ya bisa aja gitu kan. Khususnya ini dipakai buat argumen-argumen teman-teman di pedalaman gitu ya. Kan gerejanya juga tata ibadahnya mungkin nggak bisa kayak kita, ada gereja, ada apa gitu kan. Tapi mereka orang yang dengar Injil misalnya dari atau apa dari mereka percaya Yesus gitu ya. Mungkin ada seorang misionaris pernah mampir, tapi juga akhirnya nggak punya fasilitas dan jadi Kristen kayak kita di sini. Mereka tetap sehari-hari aja begitu dalam agama apa dalam tradisi lokalnya mereka, tapi mereka percaya Yesus gitu ya. Menurut teman-teman inklusivisme, golongan inklusivisme, mereka percaya bahwa itu bisa dikatakan anonymous Christian. Bahkan bukan cuma itu, dalam level yang lebih ekstrim menurut saya, mereka juga percaya jangan-jangan orang yang beragama lain pun, gitu ya, agamanya misalnya apa gitu lah ya, kita sebut apa gitu, tapi dia percaya Yesus, ya Yesus bekerja di agama, lewat agamanya justru dia malah kenal Yesus, dan itu juga Kristen, tapi Kristen yang tanpa nama, anonimus. Jadi itu angle atau sudut bidik dari teman-teman inklusivisme yang agak beda dari kita yang mayoritas eksklusivisme yang terang-terangan harus lewat Yesus gitu, beragama Kristen. Bahkan tadi ada yang bentuk ekstrimnya kan harus lewat gereja gitu ya, di luar gereja nggak ada keselamatan. Tadi kan ada yang ekstrim si Prianus ngomong gitu ya gitu. Jadi itu bisa Pak Gem menurut teman-teman inklusivisme gitu. Oke, thank you. Oke, jadi kalau dari perbincangan dari diskusi kita malam ini tuh kalau bisa saya simpulkan ya, jadi toleransi itu berguna untuk membuka ruang diskusi, tapi tetap kita sebagai orang Kristen harus punya standpoint berdiri di dalam iman kita yang sesungguhnya dan yang sebenarnya, yang sesuai dengan
partikular yang dikatakan oleh Alkitab dan dikatakan oleh Yesus. Jadi itu. Tapi seperti tadi yang banyak yang disampaikan oleh Pak Agem, memang sih jadi kedegradasi kekristenan ini tidak bisa disalahkan oleh toleransi juga ya, tapi karena kurangnya didikan. Tapi sih tes 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 Terdengar Kak, Jelas, terdengar. suaranya jelas. Jelas. udah jelas ya. Ya jadi setelah diskusi saya setuju dengan Pak Agem bahwa degradasi iman itu bukan karena toleransi tapi karena kurangnya didikan dalam keluarga ya. Karena saya juga lahir di keluarga Kristen ya, banyak ajaran ya. Jadi itu membantu saya walaupun saya belajar agama-agama lain tapi tetap iman itu karena didikan, karena pengajaran dari kecil. Jadi itu kesimpulan. Jadi itu kesimpulan dari saya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ada yang ingin bertanya lagi? Ini apa PA-nya harus dirayakan nih, udah berapa tahun ini, mesti di selebrasi ini, luar biasa ini Sungai Yordan, mantap. Ada tahun keempat nih kalau nggak salah sih. Orang bikin PA biasanya nggak nyampe setahun udah bubar, ini 4 tahun, hebat, keren. Oke, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, masih ada lagi yang bertanya? Kalau tidak, kita akan tutup. Tes. Ya, kedengeran Kak Vena? Iya. Masih ada pertanyaan lagi, Bapak, Ibu? Habis kayaknya. Oh, kalau tidak ada, mari kita akan tutup. Bapak, Ibu, saya minta Kak Lexi ya pimpin dalam doa. Halo, Kak Lexi. Bentar ya. Halo? Halo? Tes. Oke, kita doa ya. Oke. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kasih dan karunia-Mu yang besar bagi kami. Kami bersyukur Tuhan untuk malam ini kami bisa mengikuti diskusi materi Tuhan. Tuhan tolong kami agar kami semua bertumbuh di dalam pengenalan, dan lebih lagi Tuhan kami bertumbuh di dalam kasih akan Kristus. Bapa, kami berterima kasih padamu buat semua yang Tuhan berikan. Biar iman kami dan kasih untuk memberitakan kasih Kristus tengah-tengah dunia. Semua bagian dari kehidupan kami memahami Tuhan bahwa kami harus melakukan apa yang Tuhan ajarkan sendiri. Dan kami mengasihi semua orang karena Tuhan menciptakan semua untuk semua bawa dalam kasih dan keselamatan akan Allah. Berkati Pak Angga, berkati semua yang mengikuti malam hari ini. Biar dalam sejahtera Allah Bapa di surga memberkati, memenuhi. Dan minggu bulan depan kami yang ketemu lagi. Biar jemaatmu bertumbuh di dalam pengenalan akan Kristus yang sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami berterima kasih. Haleluya. Amin. Amin. Terima Amin. kasih. Terima Alexi, Terima kasih Pak Agem. semuanya.